Sang putri telah kembali. Sang putri kembali. Suara-suara muncul di mana-mana saat energi besar dan megah tiba-tiba mulai membebani mansion. Yang Qi menggigil, sangat sadar bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lawan. Titan Duelbringer berlutut. Putri Jadeval, dia kembali. Yang Qi dengan cepat mengikutinya dan jatuh ke tanah. Untuk saat ini, dia akan tetap rendah hati dan menunggu sampai dia memiliki posisi aman di dunia abadi. Hanya setelah dia melewati kesengsaraan surgawi, dia akan mempertimbangkan untuk membuat lebih banyak keributan. Energi yang dia rasakan adalah jenis yang dapat menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat, dan tampaknya benar-benar tak terkalahkan. Itu melampaui apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia tahu bahwa jika itu turun ke dunia fana, dapat menghapus puluhan ribu sistem planet tanpa usaha apapun. Di atas, sebuah pintu besar muncul. Saat tentara dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya membungkuk ke arah pintu, sejumlah pelayan muncul, membawa lampu, payung, pembakar dupa, dan berbagai perlengkapan upacara lainnya. Selanjutnya, sebuah tandu muncul, di dalamnya duduk seorang wanita muda. Segera setelah dia muncul, langit menjadi redup, dan semua energi vital di daerah itu mulai mengalir ke arahnya dengan sendirinya, seolah-olah dia adalah entitas tertinggi dan paling mendominasi di seluruh langit dan bumi. Dia mengenakan pakaian istana yang sederhana namun elegan dan tampak seperti seorang dewi yang baru saja keluar dari mitos kuno. Meskipun auranya dari dunia lain, dia tampaknya memancarkan kekuatan di luar pemahaman. Dia tidak lain adalah Putri Jadeval. Yang kita tahu bahwa dia sangat kuat. Paling tidak, dia lawan yang terlalu kuat untuk dihadapinya. Dia segera bertanya-tanya apa tingkat kultivasinya. Tahap ke-7 dari penghancuran tahap ke-8 ke-9. Tentu saja, penguasa surga di dunia abadi ini, Kaisar, tidak lebih tinggi dari tahap ke-9, jadi tidak mungkin wanita ini adalah seorang Godmid. Saat dia memasuki rumahnya, semua orang dengan patuh membungkuk rendah dan tidak berani melihat ke atas. Ada sesuatu tentang dirinya yang tampaknya mengisyaratkan kesalehan, seolah-olah dia memiliki item dewa pada dirinya yang tertutup rapat. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh makhluk abadi biasa, tetapi karena Yang Qi memiliki segel Legiun Dewa, indranya jauh lebih tajam daripada yang lain dan dia memperhatikan petunjuknya. Tentu saja, auranya sendiri tertutup rapat karena takut ada orang yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Jika dia menarik perhatian yang salah dari Putri Jadeval, itu akan menjadi situasi yang sangat buruk. Dia terlalu kuat untuk dia lawan, dan selain itu, dia berharap bisa bekerja untuknya. Namun, begitu dia memasuki mansion, dia benar-benar berjalan ke arah mereka. Saat dia mendekat, pramugara memanggil, "Selamat datang kembali dari istana, Putri. Apakah hal-hal telah berubah menjadi lebih baik jika sudah, mungkin Anda bisa meringankan beban kerja Anda. Mempertimbangkan berapa banyak tanggung jawab militer yang harus Anda tangani, sayang sekali Anda selalu disibukkan dengan urusan negara. Bagaimana hal-hal bisa berubah menjadi lebih baik begitu cepat?" katanya, suaranya memesona seperti mutiara. Tidak, keadaan menjadi lebih buruk. Saat Putri Jadeval mendekat, Yang Qi kembali merasakan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah bersemangat. Substruktur kekuatan hidupnya sangat kuat. Pikir Yang Qi, dia jelas bukan seorang kultivator biasa. Dia benar-benar mengingatkanku pada anak berbaju kuning itu. Berdasarkan auranya, tunggu. Jangan bilang dia adalah masa depan. Tidak, auranya berbeda dari aura masa depan. Melihat Yang Qi dan Titan Duelbringer, dia berkata, dua klan kekaisaran apa yang mereka lakukan di sini? Seperti ini. Keduanya sedang tidak beruntung sekarang, dan berharap untuk kembali. Itu sebabnya mereka datang ke sini mencari pekerjaan. Saya berencana untuk menugaskan salah satu dari mereka ke satu atau dua misi. Saya sudah melihat latar belakangnya. Ini dia Titan Dragonguard, yang memiliki aura sangat kuat. Dia berjanji untuk bekerja keras untuk Anda, dan bangsa secara keseluruhan. Benarkah tatapan Putri Jadeval terkunci pada Yang Qi? Seketika, dia bisa merasakan dia mengintip jauh ke dalam dirinya. Untungnya, dia telah menarik energi intisarinya yang sebenarnya ke dalam segel Legiun Dewa dan menggunakan kemampuan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk menyamarkan meridian dan lautan energinya untuk membuat mereka tampak lebih lemah daripada sebelumnya. Retakan, jepret, semburan tiba-tiba kekuatan psikis mengalir melalui daging dan darahnya, dan bahkan mengintip ke dalam energi vitalnya. Sesaat berlalu, dan Putri Jadeval mengangguk. Kamu benar, tidak buruk sama sekali. Saat ini, sebagian besar klan kekaisaran adalah badut malas yang tidak tahu bagaimana benar-benar berlatih kultivasi. Tidak biasa menemukan jenius yang telah mengejar kultivasi ke tingkat ini.
Kirim dia ke divisi pengintaian khusus dan lihat bagaimana dia melakukannya. Tuan, ya Pak, kata pelayan itu dengan anggukan. Pada saat itu, Putri Jadeval melanjutkan, dan mereka bertiga bangkit. Putri Jadeval sangat ketat dengan cara dia menjalankan tentara, kata pramugara. Divisi pengintaian khusus fokus pada mata-mata dan pengumpulan informasi. Mereka juga pergi ke belakang garis musuh dan bertindak sebagai pengintai. Bergabung dengan mereka akan menjadi pengalaman yang baik, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukan beberapa layanan yang sangat berjasa. Ayo, aku akan membawamu ke barak. Saya tidak akan terkejut jika mereka memiliki misi yang menunggu Anda. Dengan setiap misi yang Anda selesaikan, Anda akan mendapatkan kredit militer, dan setelah Anda memiliki cukup, Anda dapat mengajukan promosi. Yang Qi mengangguk. Iya Pak, apakah kamu tertarik untuk mendaftar juga? Titan Duelbringer tanya pelayan itu. Tidak, jawab Titan Duelbringer sambil tersenyum. Saya tidak cocok untuk semua pertempuran dan pembunuhan. Departemen Dalam Negeri memiliki beberapa pekerjaan untuk saya. Hal-hal yang berkaitan dengan pembelian dan bisnis. Jika Anda memiliki masalah dengan logistik, beritahu saya. Benar, Anda punya banyak koneksi. Baiklah, jika saya akhirnya membutuhkan bantuan dengan situasi bisnis apapun, saya akan menghubungi Anda. Hati-hati, melambaikan tangannya, dia berkata, pria. Ini, Pak, 2 tentara surgawi kekar masuk. Bawa dia ke divisi pengintaian khusus. Perintah ini datang langsung dari sang putri, dan harus diikuti. Memahami. Tuan, ya Pak, ayo pergi. Dengan itu, Yang Qi dikawal pergi menuju divisi pengintaian khusus. Kedua pria itu membawanya ke lubang cacing yang berliku dan berliku yang akhirnya membuka kekam militer di alam lain. Begitu dia melangkah keluar dari lubang cacing, Yang Qi merasakan energi membunuh menerpa wajahnya. Ada sejumlah kam yang didirikan di segala arah, serta lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke sana-sini. Dan ada ahli sebanyak langit memiliki awan. Hampir seketika, dia merasakan banyak aliran kehendak ilahi menyapu dirinya, tipe yang tidak bisa ditolak oleh iblis, hantu, atau monster. Membunuh, membunuh, membunuh. Seolah-olah sejumlah prajurit yang tak terhitung banyaknya berteriak ke dalam benaknya pada saat yang bersamaan. Salah satu prajurit yang mengawalnya dari mansion mengangkat suaranya dan berkata, perintah putri. Ini adalah Titan Dragonguard, dikirim ke sini untuk bergabung dengan divisi pengintaian khusus. Bawa dia kemari. Seseorang berteriak dari jauh di dalam kam. Akhirnya, Yang Qi menemukan dirinya di depan semacam jenderal atau perwira, yang memiliki mata seperti harimau, janggut panjang, dan tangan besar. Dia juga seorang yang bungkuk. Ini Jenderal Yuan Kuohai, yang memimpin divisi pengintaian khusus. Cepat dan berikan penghormatan. 1. Salam, Jenderal. Yang Qi berkata, memberi hormat dengan cepat. Jenderal Yuan Kuohai mendengus dingin. Klan Kekaisaran yang ingin bergabung dengan tentara tidak mudah untuk melayani di divisi pengintaian khusus. Semua pengintai kami adalah prajurit tangguh yang dapat beroperasi sendiri, menyusup ke benteng musuh, membunuh orang penting, dan sejenisnya. Mereka harus bisa sampai ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Bisakah kamu melakukan semua itu? Iya Pak, saya bisa. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari bahwa dia tidak merespons dengan benar. Berdasarkan semua yang dia alami dalam hidup, termasuk melawan kawanan prajurit dan komandan surgawi yang tak ada habisnya, dia tahu bahwa segala sesuatunya bekerja secara berbeda di angkatan bersenjata. Seseorang perlu membusungkan dadanya dan langsung membuat orang lain terkesan. Oleh karena itu, dia melanjutkan dan berkata, Tuan, saya di sini untuk membawa kemuliaan bagi klan kekaisaran. Untuk melawan, untuk menghujani musuh dengan darah. Anda membutuhkan tentara ambisius yang bekerja untuk Anda, bukan orang yang akan berjuang keras tidak peduli apa ya. Pak, saya mungkin bukan siapa-siapa dari klan kekaisaran, tetapi saya tahu betul bahwa kekaisaran hanya ada karena tentara. Jika Anda pikir saya tidak layak, Jenderal, beri saya misi Anda yang paling berbahaya. Jika saya gagal, maka saya tidak layak untuk hidup. Saya akan mengambil posisi apapun yang Anda tawarkan kepada saya. Mata Jenderal Yuan Kuohai berkilauan saat dia menyadari bahwa Yang Qi bukanlah budak atau penurut. Dengan anggukan tegas, dia menamparkan meja di depannya dan berkata, bagus sekali. Aku menyukaimu, nak. Saya dapat memberitahu Anda percaya diri, dan itu hal yang baik. Dalam hal ini, saya tidak akan memberi Anda waktu yang sulit. Saat ini, ada banyak misi terbuka di divisi pengintaian khusus, dan saya tahu satu yang sempurna untuk Anda. Tidak terlalu jauh di hutan tak berujung, para iblis sangat aktif baru-baru ini.
Sepertinya mereka telah jatuh di bawah pengaruh iblis dari dunia lain, khususnya surga gantung. Menurut apa yang kita ketahui sejauh ini, iblis abadi dari sana mengatur sebuah altar untuk didirikan dan menggunakannya untuk mengumpulkan iblis lokal menjadi pasukan. Saya menugaskan Anda ke salah satu tim crack kami, para obliterator. Misimu adalah masuk ke hutan tak berujung, mengumpulkan beberapa informasi spesifik, dan menghancurkan altar. Tuan, ya Pak, Yang Qi menjawab dengan suara keras. Baik, teman-teman, bawa para obliterator masuk. Tuan, ya Pak. Sesaat kemudian, cahaya iblis berkedip dan aura seperti gelombang darah yang tak berujung memenuhi perkemahan. 5 prajurit berbaju besi muncul, semuanya tinggi, kuat, dan jelas sangat berpengalaman sebagai pejuang. Ini adalah obliterator, salah satu tim elit yang kita miliki di sini di divisi pengintaian khusus. Melihat tim 5, dia berkata, kamu memiliki anggota tim baru sekarang. Ini adalah Titan Dragonguard, seorang anggota klan kekaisaran. Kalian berenam akan menuju ke kedalaman hutan tak berujung, mencari lokasi altar gantung surga, dan menghancurkannya. Semoga beruntung. Apa kata salah satu prajurit? Anak ini ingin bergabung dengan kita, obliterator. Semua orang tahu bahwa kami adalah pembunuh yang kejam. Kami dulu memiliki banyak anggota, tetapi kebanyakan dari mereka tersingkir dalam misi yang tak terhitung jumlahnya yang telah kami selesaikan. Kami 5 orang yang selamat adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dan sekarang kita harus menambahkan seorang pemula. Melihat ke arah Yang Qi, dia berkata, apakah kamu tidak takut tersingkir juga? Armor prajurit itu ditutupi dengan paku-paku yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya, dan dia memiliki mata majemuk berbentuk segitiga yang sepertinya menunjukkan bahwa dia mengembangkan teknik penglihatan yang kuat. Siapapun yang melihat ke mata itu akan merasakan rambut mereka berdiri, seperti yang akan dirasakan saat menatap mata ular berbisa yang mematikan. Setiap anggota obliterator adalah seorang prajurit crack, dan jelas, mereka memandang rendah anggota baru seperti Yang Qi. Fakta bahwa dia adalah seorang anggota klan kekaisaran mungkin memperburuk keadaan, karena kebanyakan orang mengira anggota klan kekaisaran adalah pengecut yang tidak berdaya. Dengar baik-baik, Titan Dragonguard, kata Jenderal Yuan Kuohai. Menjadi seorang prajurit di divisi pengintaian khusus sangat berbahaya. Anda bisa tersingkir kapan saja, jadi sebaiknya Anda mempersiapkan diri secara mental. Tidak ada masalah sama sekali. Yang Qi menjawab dengan suara keras. Aku bisa menangani misi apapun. Baik, kalian semua diberhentikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 5 anggota obliterator menjadi kabur saat mereka pergi, sama sekali mengabaikan Yang Qi, dan bahkan berharap dia akan tertinggal dan kehilangan jejak mereka. Yang Qi hanya tertawa dingin saat dia mengikuti, terus mengikuti jejak mereka. Yuan Kuohai menyaksikan dengan heran. Klan kekaisaran itu cepat. Siapa yang mengira bahwa klan kekaisaran akan memiliki ahli seperti dia saat ini? Tidak heran sang putri mengirimnya ke sini. Sepertinya dia sangat perseptif seperti biasanya. Meskipun, obliterator tidak membungkuk. Aku ingin tahu apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Pada titik ini, obliterator telah menghilang ke dalam lubang cacing. Pesawat militer memiliki segala macam lubang cacing yang mengarah ke berbagai lokasi lain di kota kekaisaran, serta ke dunia abadi pada umumnya. Karena itu adalah semacam pusat perjalanan. Adapun lubang cacing, itu adalah jenis kuno yang telah dibuat pada periode waktu yang jauh lebih awal untuk memfasilitasi perjalanan militer. Dunia abadi sangat luas, dan tanpa lubang cacing mustahil bagi pasukan untuk bergerak dan memadamkan api apapun yang mungkin muncul. Sangat mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika pemberontakan meletus dan tentara membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke sana. Sayangnya, setelah obliterator melakukan perjalanan melalui lubang cacing untuk waktu yang singkat, bagian itu berakhir dengan tiba-tiba dan mereka muncul di gurun yang luas. Lubang cacingnya rusak, kata salah satu pakar. Sayang sekali, karena semua perang di sini di surga Kaisar Titan, banyak lubang cacing telah rusak atau rusak. Sayang sekali kita tidak memiliki cacing baptis purba di dunia abadi kita. Ketika makhluk abadi membuat lubang cacing, mereka sangat tidak stabil. Menggunakan Godworms adalah satu-satunya cara untuk membuat versi yang stabil dan permanen. Kurasa kita harus terbang sepanjang sisa perjalanan ke hutan tak berujung. Aku ingin tahu apakah klan kekaisaran itu berhasil mengikuti. Tanpa ragu-ragu, mereka melesat melintasi gurun, bergerak secepat kilat. Sampah itu hanya akan menahan kita. Kami telah bekerja keras dalam kultivasi kami untuk mencapai tingkat prajurit abadi, dan dari auranya dia jelas baru saja melangkah ke penghancuran. Dia jauh di bawah kita seperti bumi dari surga.
Kami adalah veteran dari banyak pertempuran yang telah membunuh terlalu banyak musuh untuk dihitung. Dan kami juga memiliki gen yang sempurna. Kecakapan bertarung kami sangat luar biasa sehingga bahkan perwira abadi pun tidak akan memiliki kesempatan melawan kami. Tepat, dia jelas tidak tahu ketinggian langit dan luasnya bumi. Apa yang dia pikirkan tentang divisi pengintaian khusus taman bermain untuk anak-anak? Lebih seperti permainan kematian di mana Anda masuk hidup-hidup dan pergi dengan tandu. Ayo, aku sedang tidak mood untuk menunggunya. Jika dia tidak bisa mengikuti kita sekarang, tidak mungkin dia akan selamat dari hutan tanpa akhir. Hutan tak berujung adalah labirin. Begitu kita berada di dalam, dia tidak akan pernah bisa mengejar. Dia hanya akan berakhir berkeliaran di pinggiran. Ah, benarkah seseorang berkata? Apa? 5 obliterator berhenti di jalur mereka dan segera jatuh ke dalam formasi pertempuran yang sesuai dengan yin, yang, dan 5 fase. Dalam sekejap mata, tingkat kekuatan mereka naik ke tingkat yang menakjubkan. Siapa di sana? Aku? Tentu saja, kata Yang Qi, melangkah keluar dari ruang angkasa dan menatap obliterator dengan dingin. Kita semua adalah anggota divisi pengintaian khusus, bukan mengapa Anda berusaha keras untuk mengguncang saya. Yang Qi tahu bahwa kelima tentara ini memang pasukan crack yang sebanding dengan anggota Invincible Society. Mereka berkemauan keras dan keras kepala, tetapi, sayangnya, mereka tidak memiliki cadangan kekuatan dan sumber daya yang luar biasa yang diperlukan untuk terobosan lebih lanjut. Di dunia abadi, orang biasa tidak bisa begitu saja mencapai terobosan sesuka hati. Seseorang membutuhkan teknik yang sesuai, seni energi, dan teknik kultivasi, serta kekuatan besar dan banyak hukum magis. Kekurangan sekecil apapun dalam salah satu dari itu akan membuat kesuksesan menjadi tidak mungkin. Kelompok 5 orang ini tidak memiliki teknik yang dapat mendorong mereka melewati penghancuran luar angkasa tahap kedua, dan dengan demikian terjebak sebagai pejuang abadi. Obliterator dengan armor berduri berkata, jadi, kamu berhasil mengikutinya. Kerja bagus, sobat. Sepertinya Anda ahli dalam taktik rahasia. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat kamu dalam pertarungan. Jika Anda cukup baik, mungkin kami bisa menerima Anda. Itu benar, kata salah satu tentara, menatap Yang Qi dengan mata segitiga. Kamu baru saja bergabung dengan divisi pengintaian khusus, jadi kamu mungkin tidak tahu reputasi seperti apa yang dimiliki para obliterator. Kami adalah kelompok paling ganas di seluruh divisi, dan kami membantai orang seperti memanen gandum. Tanda panggilan saya adalah Ular Maut. Orang dengan armor abadi 100 duri ini adalah kakak sulung kami, Savage Dragon. Dan ketiganya adalah Brutal Tiger, Kales Panther, dan Vicious Vulture. Naga liar, harimau brutal, panter tidak berperasaan, Vulture vicious, dan ular maut. 5 tanda panggilan dimaksudkan untuk menjadi jahat dan mengintimidasi, untuk memastikan bahwa siapapun yang mendengarnya akan tahu bahwa ini adalah orang-orang yang tidak boleh dianggap enteng. Tetapi ketika Yang Qi mendengar 5 tanda panggilan, dia tertawa terbahak-bahak di dalam. Namun, dia berhasil menjaga wajah tetap lurus. Dan di sini saya pikir semua orang di dunia abadi memiliki sikap makhluk transenden dan melayang di atas awan. Jelas, saya salah. Tempat ini pada dasarnya sama dengan dunia fana, kekuatan adalah segalanya. Bagaimanapun, kelima orang ini sepertinya akan menjadi pengikut yang baik. Jangan hanya berdiri di sana, sobat, kata kakak sulung Savage Dragon. Melambaikan jari, dia berkata, ular maut, mengapa kamu tidak mengujinya dan melihat seberapa kuat dia? Jika dia cukup baik, mungkin dia bisa menjadi sahabat karibmu dan menangani tugas untukmu. Tentu saja, ular maut terbang ke udara. Baiklah, nak, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh klan kekaisaran. Gemuruh. Dia merentangkan jari-jarinya, mengirimkan hukum magis melesat keluar dalam bentuk ular, yang kemudian dikelompokkan bersama menjadi formasi. Bangkitnya ular surga kebingungan matahari bulan keterampilan abadi agung 7 kepunahan melibatkan ular. Ini sebenarnya adalah sekelompok seni energi kelas surgawi yang digabungkan menjadi keterampilan abadi. Itu adalah sesuatu yang mengingatkan pada zaman kuno, penuh dengan bahaya besar dan mendidih dengan niat membunuh. Itu berisi hukum magis dalam bentuk ular, dan juga sejumlah jiwa abadi yang berbentuk seperti dewa ular yang ganas. Faktanya, jiwa-jiwa itu berasal dari makhluk abadi yang secara pribadi telah dibunuh oleh Deathly Serpent, dan sepertinya terlalu banyak untuk dihitung. Hanya sedikit orang di dunia fana yang bisa selamat dari pukulan seperti ini. Lagi pula, siapa di dunia fana yang bisa berkeliling membunuh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan jiwa mereka untuk menggerakkan keterampilan abadi? The Seven Extinctions Entangling Serpent Grand Immortal Skill menembak ke arah Yang Qi,
seolah akan melahapnya jelas, Deadly Serpent menggunakan gerakan mematikan yang akan membunuh Yang Qi jika dia tidak berhasil memblokirnya. Apa-apaan ini, kata Yang Qi. Aku tidak percaya kamu akan menggunakan sesuatu yang konyol seperti ini untuk melawanku. Dia melambaikan lengan bajunya, dan pusaran lubang cacing yang berputar muncul, di mana manifestasi seperti ular dari keterampilan abadi jatuh. Jentikan lengan bajuku bisa membuka kosmos, kata Yang Qi dengan dingin. Dalam sekejap mata, keterampilan abadi yang agung hilang. Apa yang sedang terjadi, kata ular maut, terhuyung mundur. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Yang Qi melompat ke depan, menyebabkan kekuatan dewa yang menghancurkan surga dan bumi bergemuruh saat dia mengulurkan tangannya dalam gerakan yang tidak mungkin dihindari oleh Deadly Serpent. Retakan. Sebelum Deadly Serpent bisa bereaksi, tangan Yang Qi menjepit tenggorokannya, dan dia merasa dirinya terangkat ke udara, tanda segel dibanting ke dalam dirinya yang benar-benar mengunci kekuatan magisnya. Ular maut, apakah kamu baik-baik saja? Turunkan dia. Savage Dragon, Brutal Tiger, Vicious Vulture, dan Kales Panther semuanya melompat ke depan dan melepaskan gerakan mematikan mereka sendiri, memastikan untuk mengunci setiap jalan untuk melarikan diri. Kalian sekelompok orang lemah. Apakah Anda benar-benar berpikir semua klan kekaisaran adalah penurut? Tertawa, Yang Qi berputar di tempat, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Gelombang kejut surgawi mengguncang ruang, biarkan Raja Neraka datang, kutukan langit dan bumi transpos kosmos. Pop, 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 4 suara letupan terdengar saat Savage Dragon, Brutal Tiger, Vicious Vulture, dan Kales Panther terlempar dari langit, linglung, energi mereka yang sebenarnya merembes keluar seperti orang gila. Namun, mereka cepat pulih. Cepat, kembali ke formasi. Savage Dragon berteriak, mengirimkan sejumlah rantai hitam ke arah Yang Qi. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan mudah? Kalian semua, mundur. Tangan Yang Qi melesat di depannya dan suara gemuruh yang intens memenuhi area itu. The Hand of the One God menghancurkan ruang menjadi bentuk kristal, dan dalam sekejap mata keempat obliterator lainnya disegel dalam ikatan kristal, menyebabkan mereka jatuh ke lantai gurun dengan ekspresi teror terukir di wajah mereka. Basis budidaya Yang Qi terlalu kuat, bahkan 4 obliterator yang bekerja sama tidak mampu menghadapinya. Bahkan, dia mengalahkan mereka dalam sekejap mata. Sepertinya dia sedang bermain. Kamu, kata ular maut, gemetar, siapa kamu? Bagaimana mungkin seorang anggota klan kekaisaran sepertimu bergabung dengan tentara? Bukankah kamu seharusnya menjadi pejabat tinggi atau semacamnya? Itu bukan urusanmu. Tetapi jika Anda bergabung dengan saya jamin Anda semua akan mendapatkan promosi. Faktanya, saya mungkin dapat membantu Anda mencapai terobosan basis kultivasi. Memahami, dia menjentikkan jarinya, dan lebih banyak suara letupan terdengar saat ikatan kristal hancur, membebaskan Savage Dragon, Brutal Tiger, Vicious Vulture, dan Kales Panther. Mereka berempat berdiri, bertukar pandang canggung. Tak satu pun dari mereka yang yakin apa yang harus dilakukan. Mulai sekarang, saya adalah pemimpin obliterator, kata Yang Qi. Baik, jangan ragu untuk tidak setuju. Anda bahkan dapat melarikan diri, jika Anda mau. Tetapi jika Anda melarikan diri dari seluruh Titan Emperor Heaven, saya akan melacak Anda tanpa usaha sama sekali, kemanapun Anda pergi. Kelima obliterator berdiri bersama. Situasi telah berkembang begitu cepat sehingga hampir tampak seperti mimpi bagi mereka. Namun, mengingat aura kuat Yang Qi, mereka semua tahu bahwa itu bukan mimpi. Itu sangat, sangat nyata. Apa? Tidak mau menerimaku sebagai kaptenmu? Yang Qi bertanya, suaranya berdenyut dengan niat membunuh. Kami bersedia, kata Savage Dragon. Kami obliterator menghormati kekuatan di atas segalanya, jadi kami bisa mengakui kesetiaan kepada seseorang yang lebih kuat dari kami. Pak, mengingat kami memiliki seseorang yang tak terkalahkan seperti Anda di barisan kami sekarang, kami pasti akan melampaui semua tim lain seperti kami. Mudah-mudahan, Anda dapat menjadikan kami pasukan terkuat di seluruh divisi pengintaian khusus. Iya, itu sudah pasti, kata Yang Qi. Faktanya, itulah rencanaku yang sebenarnya. Kami akan menjadi tim teratas di divisi pengintaian khusus, dan dari sana, mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Baiklah, mulai sekarang, Anda menerima perintah dari saya. Juga, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan apa yang Anda miliki, Kapten? Tuan Savage Dragon sepenuhnya yakin bahwa Yang Qi lebih kuat darinya, dan tidak hanya sedikit. Oleh karena itu, dia tidak memendam bahkan sedikit pun pemikiran untuk licik terhadapnya. Baginya, kekuatan adalah segalanya, dan yang lainnya hanyalah ilusi. Saya ingin tahu tentang Heaven's Net Consortium.
Siapa mereka, apa hubungan mereka dengan Istana Kekaisaran? Yang Qi masih memikirkan 666 mantra ular kekaisaran yang dimiliki oleh Heaven's Net Consortium, yang sangat penting baginya untuk melewati kesengsaraan tingkat penghancuran. Pramuka tentara memiliki informasi yang baik dan memiliki akses ke banyak informasi, bahkan lebih dari Titan Duelbringer yang terhubung dengan baik. Apa? Savage Dragon berkata dengan terkejut. Kapten, bagaimana Anda tahu konsorsium jaring surga terhubung dengan misi kami di hutan tak berujung? 1. Dalam hati, Yang Qi terkejut, tetapi dia tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Misi kami adalah pergi ke hutan tanpa akhir dan menghancurkan altar magis yang didirikan oleh sihir Demon Fog dari surga gantung, pikirnya. Jangan bilang bahwa Heaven's Net Consortium juga terbungkus dalam semuanya. Seperti ini, Kapten, kata Vicious Vulture. The Heaven's Net Consortium memiliki banyak koneksi ke Istana Kekaisaran. Tapi pendukung terbesar mereka sebenarnya adalah sosok yang maha kuasa dari Hanging Heaven, yang telah merencanakan untuk menggulingkan Istana Kekaisaran untuk entah berapa lama. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan bukti kuat untuk membuktikannya. Lebih buruk lagi, Heaven's Net Consortium telah menyamai pengadilan dengan penyusup. Ini adalah masalah besar yang semakin memburuk selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Yah, itu masuk akal, kata Yang Qi. Tidak heran saya merasakan aura Demon Fog ketika saya mengunjungi Heaven's Net Consortium sebelumnya. Lagi pula, pencipta asli dari mantra ular kekaisaran, Raja Surga Devourer yang juga merupakan ular tua kekacauan primal telah menjadi patriark agung dari Demon Fog. Tidak heran surga gantung memiliki begitu banyak pesona ular. Ayo pergi, kata Yang Qi. Hutan tak berujung ada di depan. Mari kita mulai dengan membongkar altar itu, lalu kita bisa melihat rahasia dari Heaven's Net Consortium. Jika mereka berkomplot melawan klan kekaisaran, maka tugasku sebagai anggota klan untuk melihat mereka dihancurkan. Dia terbang ke udara dan melambaikan tangannya, menyebabkan ruang menekuk saat lubang cacing terbuka. Lubang cacing ini hampir berbentuk kristal dan jelas jauh lebih stabil daripada lubang cacing rusak yang mereka lalui sebelumnya. Para obliterator semua terkejut. Lubang cacing ini. Kapten, apakah Anda memiliki cacing baptis purba? Memang, jawab Yang Qi dengan dingin. Itu membuatnya sangat mudah bagi saya untuk membuat lubang cacing yang stabil. Selama kalian berlima setia padaku, akhirnya aku bisa mendapatkan kalian Gatwem kalian sendiri. Terima kasih banyak, Kapten. Kami akan bekerja untuk Anda sampai hari kematian kami. Kami tidak akan gentar bahkan jika Anda meminta kami untuk mendaki Gunung Pedang atau menyeberangi Lautan Api. 5 obliterator sepenuhnya yakin akan kekuatan dan keunggulan Yang Qi. Mereka memasuki lubang cacing dan melaju sampai mereka merasakan semacam kekuatan iblis di depan, menghalangi lubang cacing. Pada saat itu, mereka jatuh kembali ke tempat terbuka dan Yang Qi melambaikan tangannya, menyebabkan lubang cacing menghilang dari pandangan. Mereka tidak lagi berada di gurun yang luas, tetapi wilayah pegunungan yang menjulang tinggi yang ditutupi dengan vegetasi yang lebat. Itu tampak seperti hutan purba, dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit dan tanaman merambat yang membentang di antara pohon dan dahan. Dedaunan begitu lebat sehingga, begitu berada di dalam hutan, mustahil untuk melihat langit. Kapten, ini adalah hutan tanpa akhir, kata Savage Dragon. Bahkan tidak ada yang tahu sepenuhnya batas-batasnya, dan itu dipenuhi dengan segala macam iblis. Beberapa dari mereka sangat berbahaya dan memiliki sarang di sini sejak zaman kuno. Bahkan tentara Istana Kekaisaran pun tidak mampu menaklukkan wilayah ini. Beberapa pohon memiliki jiwa iblis dan akan menyerang makhluk abadi yang terbang terlalu dekat dengan mereka. Kita pasti tidak bisa masuk begitu saja. Kita harus sangat berhati-hati saat mencari altar itu, dan... Suara mendesing. Sebelum dia bisa selesai berbicara, suara teriakan memenuhi udara dan pohon anggur melesat ke arah kelompok 6 orang itu. Desir. Brutal Tiger melompat ke depan, Tiger King Battle Saber yang ganas di tangannya yang dia gunakan untuk memotong pokok anggur. Namun, pohon anggur itu tidak mati. Sebaliknya, kedua bagian itu mulai memanjang, terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Rupanya, memotongnya menjadi 2 hanya membuat mereka lebih kuat. Tapi kemudian ledakan panas yang membakar keluar dari Tiger King Battle Sabre dan membakar kedua tanaman merambat itu. Bagus, kata Yang Qi sambil mengangguk. Teknik pedang yang luar biasa. Setiap serangan berakibat fatal dan berisi keterampilan abadi yang dibangun di dalamnya. Sayangnya, aliran energi Anda yang sebenarnya tidak seimbang, dan belum menggabungkan Dao dengan kenyataan. Tiba-tiba, lebih banyak tanaman merambat ke arah mereka, namun Yang Qi bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia melambaikan tangannya,
menyebabkan pedang brutal Tiger terbang ke arahnya. Menggenggamnya pada gagangnya, dia melepaskan nimbus pedang yang merobek semua tanaman merambat menjadi berkeping-keping dalam satu gerakan. Meninggal dunia. Kemudian dia mendorong pedang ke depan, memicu jeritan kesakitan dari batang utama pohon anggur. Teknik pedang yang luar biasa. Brutal Tiger berkata dengan kagum. Satu gerakan itu melepaskan cahaya pedang yang mengalir yang bisa mengakhiri semua kehidupan dan bahkan menghancurkan jiwa. Anda bahkan tidak perlu menggunakan api untuk menghapus tanaman merambat itu. Saya tidak bisa mencapai level itu jika saya berlatih selama 100 tahun. Anda tidak perlu melakukannya. Ini adalah langkah rahasia yang saya tahu saya bisa mengajari Anda. Berlatihlah selama beberapa tahun dan Anda akan mencapai level yang jauh lebih tinggi. Yang Qi jatuh kembali ke tanah. Permukaan hutan adalah hamparan daun mati, dan melihat ke atas, satu-satunya yang terlihat adalah vegetasi lebat. Kadang-kadang, ular atau serangga akan muncul di pohon terdekat dan akan menyerang mereka. Namun, Yang Qi mengeluarkan God Legion Paradise, yang melindungi semua orang. Mendera. Bam! Ketika ular dan serangga menghantam surga Legiun Dewa, itu terdengar seperti tombak logam mengenai perisai logam. Mereka begitu kuat dan garang. Yang Qi berpikir, mendesah kagum. Tiba-tiba, suara mendengung naik dan awan nyamuk muncul. Mereka seukuran butiran beras, namun tampaknya terbuat dari logam. Dan mereka kejam dan haus darah. Ketika mereka menabrak energi Empyrean defensif dari God Legion Paradise, itu bergetar dan semburan api naik. Nyamuk-nyamuk itu luar biasa. Kapten, itu adalah nyamuk obsidian hutan tak berujung, kata Savage Dragon. Ketika mereka datang berkelompok, mereka hampir seperti belalang. Mereka bisa mengubah makhluk abadi biasa menjadi mayat kering dalam waktu singkat. Mereka bahkan menyerap energi sejati. Fakta bahwa domain pribadi Anda dapat mencegah mereka seperti ini benar-benar luar biasa. Apa yang akan kamu gunakan untuk berurusan dengan mereka? Yang Qi bertanya. Kami memiliki sesuatu yang disebut dupa surgawi terselubung. Dengan aura dupa itu, segala jenis hama dan hama akan menghindari Anda. Kebanyakan orang tidak akan mau membuang energi sejati mereka sendiri untuk bertahan melawan hal-hal di hutan tanpa akhir. Dalam kasus saya tidak khawatir, kata Yang Qi. Aku pernah mengolah sesuatu dari Dao Iblis, kemampuan ilahi dari Dewa Infernal Purba di neraka. Dengan itu, saya dapat membuat segala macam harta magis beracun. Misalnya, spanduk Godrot Kutu Iblis ini. Tiba-tiba, aliran energi iblis keluar dari tangan Yang Qi. Saat menyatu, itu berubah menjadi 5 spanduk, yang masing-masing menggambarkan iblis-iblis bertanduk memegang trisula. Energi iblis kemudian mulai mengalir keluar dari mulut mereka dan membentuk pusaran yang bergolak. Dia menyerahkan satu spanduk ke masing-masing obliterator lainnya. Hampir seketika, setiap hama dan kutu abadi di daerah yang terlalu dekat tersedot ke dalam spanduk, dan darah saripati dan energi beracun mereka diserap. Spanduk Godrot Kutu Iblis ini adalah harta magis dari dewa-dewa iblis purba, kata Yang Qi dengan dingin. Mereka bisa menyerap serangga berbisa yang tak ada habisnya, memaksa mereka untuk saling memakan, lalu menggunakannya untuk membuat kutu Godrot. Atau kamu bisa menyimpan serangga berbisa di dalam spanduk dan melepaskannya seperti senjata nanti. Harta yang luar biasa. Kelima obliterator sangat senang. Di dunia bawah, Yang Qi tidak dapat membuat spanduk seperti ini. Lagi pula, tidak ada hama berbisa di sana seperti di dunia abadi. Tetapi dalam situasi ini, mereka adalah alat yang sempurna. Berkat spanduk Godrot Kutu Iblis, hama berbisa mengalir ke arah mereka seperti air saat mereka melewati hutan. Dan berkat masuknya, spanduk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Di dalam spanduk, hama berkelahi dan melahap satu sama lain, menyebabkan spanduk tumbuh dengan cahaya iblis yang semakin tak terbatas. Di dalam cahaya iblis itu ada hama yang selamat dari pembantaian di dalam, yang telah tumbuh lebih besar dan lebih ganas sebagai hasilnya. Cukup luar biasa. Savage Dragon berseru. Kapten, harta ini benar-benar membuat serangga berbisa lebih kuat. Itu benar, kata Yang Qi santai. Spanduk-spanduk itu seperti neraka bagi hama berbisa. Mereka tidak hanya menyerap serangga, tetapi juga dapat digunakan secara ofensif dengan membuat hama menjadi gila dan membuatnya lebih kuat. Dan ketika serangga berbisa itu saling memakan, mereka akhirnya bisa menghasilkan kutu Godrot. Yang mengatakan, lupakan kutu Godrot untuk saat ini. Anda harus memperbaiki spanduk selama beberapa ribu tahun atau lebih, terus menambahkan serangga berbisa selama waktu itu. Kutu Godrot sangat menakutkan. Mereka awalnya diciptakan oleh penguasa neraka untuk melawan Legiun Dewa. Mereka bahkan bisa memakan jalan mereka ke dalam kerajaan para dewa, begitulah ganasnya mereka. Dengan mereka,
Anda dapat dengan mudah melawan dan membunuh seseorang yang 3 atau 4 tingkat di atas Anda. Berkat kehendak dan ingatan para dewa infernal purba yang dia miliki di segel Legiun Dewa, dia memiliki wawasan tentang segala macam harta dan teknik yang menakutkan dari penguasa neraka. Beberapa dari mereka adalah harta iblis yang bisa dianggap sempurna dan tak terkalahkan. Sayangnya, beberapa hal seperti itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya, dan terkadang lebih dari 100 juta tahun pekerjaan untuk diselesaikan. Adapun spanduk Godrot Kutu Iblis, mereka bisa melepaskan kutu Godrot setelah sekitar beberapa ribu tahun. Tetapi untuk membuat pasukan dari mereka akan memakan waktu lebih dari 100 juta tahun. Tentu saja, Yang Qi tidak membutuhkan hal seperti itu. Dia bisa mencapai lebih banyak dengan hanya berfokus pada kultivasinya sendiri. Jauh di dalam hutan tak berujung, hama berbisa berlimpah, dan teriakan binatang buas bergema di antara pohon-pohon besar dan kuno. Beberapa pohon berkedip dengan cahaya iblis, menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan jiwa, dan bahkan mengandung dimensi spasial mereka sendiri. Yang Qi tidak terkejut sama sekali dengan ini. Bagaimanapun, dia berada di dunia abadi sekarang. Hutan tak berujung dipenuhi dengan demon fog seperti pohon yang, di dunia fana, akan dianggap benar-benar tak terkalahkan. Untungnya, Yang Qi dan para obliterator memiliki spanduk Godrot Kutu Iblis, yang menakutkan bahkan bagi pepohonan yang berjiwa. Adapun hama berbisa, mereka tidak takut mati dan akan mengalir ke arah mereka dalam jumlah tak terbatas. Ada kelabang berkepala emas, kalajengking yin yang bergaris, laba-laba berkaki 10, tawon berusuk, lalat wajah hantu, kadal hipertoksik, dan banyak lagi. Bahkan penghancur pikiran tahap ketiga akan kesulitan melintasi tempat seperti ini dan keluar di ujung sana hidup-hidup. Tapi bagi Yang Qi dan obliterator, hama itu seperti emas. Masing-masing yang mereka serap menyebabkan spanduk mereka bersinar dengan cahaya iblis yang lebih kuat dan membuat iblis-iblis yang memegang trisula tampak lebih hidup. Sangat kuat, Brutal Tiger berkata saat spanduknya menyedot serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Hama-hama itu saling memakan satu sama lain, dengan beberapa muncul di atas dan berubah pada tingkat genetik. Hama yang baru terbentuk seukuran ibu jari dan memiliki 9 kepala, masing-masing seukuran sebutir beras. Setiap kepala memiliki simbol di atasnya yang ditulis dalam naskah dari Dao Setan. Mereka membaca kematian, penguburan, racun, mayat, korosi, busuk, limbah, hantu, kesengsaraan. Hama berkepala 9 masing-masing memiliki 100 kaki, dan 100 sayap. Selanjutnya, mereka dikelilingi oleh energi sejati beracun yang dapat melelehkan ruang dan memakan hati manusia. Mereka tidak lain adalah bentuk paling dasar dari kutu Godrot, meskipun mereka bahkan belum dalam tahap larva. Konon, bahkan bentuk awal kutu Godrot ini masih sangat kuat. Bagaimanapun, larva kutu Godrot sangat ganas dan makhluk abadi biasa bahkan tidak bisa melawan mereka. Meskipun mereka hanya mengandung sebagian kecil dari sifat asli kutu Godrot, 5 anggota obliterator tahu bahwa kemampuan bertarung mereka sendiri telah berlipat ganda karena mereka. Adapun Yang Qi, dia tidak menghabiskan waktu mengerjakan spanduk Godrot Kutu Iblis. Saat dia berjalan melalui hutan tak berujung, dia melakukan yang terbaik untuk menghindari iblis yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perjalanan berjalan dengan cepat dan lancar. Mata tuannya terbuka, mengungkapkan segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat rinci. Pada titik tertentu, sesuatu di depan menarik perhatiannya. Dia melihat cincin tiang totem yang menjulang tinggi, yang semuanya berdenyut dengan energi iblis. Tumpukan mayat iblis ditumpuk di depan mereka, dan seluruh tempat itu dibanjiri darah. Dan di tengah tiang totem ada altar besar yang terbuat dari tulang, dihiasi dengan totem yang rumit. Tanpa diduga, totem di altar ini persis seperti desain di altar di Heaven's Net Consortium. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa yang satu ini tidak memiliki ular tua-tua kekacauan. Gumpalan darah Saripati melayang di udara di atas bagian tengah altar ini, bergetar dan berdenyut dengan energi, tampak seperti akan melesat ke langit setiap saat. Yang mengejutkan, gambar yang diproyeksikan dari Megamamot terlihat di dalam darah. Sebuah getaran melewati Yang Qi, dan dia berpikir, itu, salah satu Mamad Fog kuno. Darah itu pasti dari beberapa demon Fog yang abadi. Bahkan, ada sedikit aura Godmit di dalamnya. Dengan itu, dia menggambar sedalam yang dia bisa di mata Mahadewanya. Ada orang-orang berpakaian Cinabar di sekitar altar, dan berkat mata Mahadewa, Yang Qi tidak hanya bisa melihat mereka dengan jelas, dia juga bisa menguping pembicaraan mereka. Darah Saripati ini berasal dari keturunan Godmamot, salah satu patriark Megamamot yang mencapai level Godmit. Setelah memperolehnya, Tuan kita menggunakan berbagai teknik magis di atasnya,
semua untuk tujuan membuat iblis dari hutan tak berujung benar-benar gila. Tepat, Megamamot adalah salah satu dari dua ras utama yang memimpin iblis-iblis di masa lalu. Mereka keturunan dari God Mammoth, yang legiun dewa diciptakan untuk menghancurkan neraka di bawah kaki. Tuan yang berdaulat memberkati mereka dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga bahkan setetes darah mereka dapat digunakan untuk memerintahkan gerombolan iblis dan banyak iblis. Kembali ketika Kaisar Surga Titan didirikan, ada satu set rerun Mahadewa kuno di lokasi ini yang akhirnya diserbu oleh hutan tak berujung. Itu telah ditempati oleh iblis selama bertahun-tahun, jadi jika kita bisa membuat mereka menjadi gila dan mengarahkan kemarahan mereka, kita bisa menghancurkan banyak kota di sekitarnya. Kita bahkan mungkin bisa menabur kekacauan di surga Kaisar Titan secara keseluruhan. Kemudian, ketika waktunya tepat, kita akan bergerak dan menghancurkan dunia abadi ini. Ya, Dewa Abadi tertentu mengatur sihir penangkal di hutan tak berujung untuk memastikan bahwa tidak ada iblis yang lahir di sini yang bisa menjadi cerdas, atau bergabung ke dalam kelompok yang terorganisir. Sebaliknya, mereka akan terus-menerus berada di tenggorokan satu sama lain, berkelahi dan membunuh satu sama lain. Kita perlu membongkar sihir penangkal abadi itu dan membiarkan para iblis mendapatkan kecerdasan. Kemudian kita dapat melepaskan mereka ke kota-kota, dan ketika kekacauan menyebar, markas besar konsorsium jaring surga kita dapat melepaskan operasi Devor Heaven. Begitu operasi Devor Heaven sedang berlangsung, kita akan memiliki kesempatan untuk mengambil esensi lengkap dari dunia abadi ini. Dan ketika Kaisar Surga Titan cukup lemah, Tuan kita yang tak terbatas akan menggunakan kekuatan jimat Raja Surga Devourer untuk melahapnya, mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Omong-omong, aku mendengar bahwa tak seorang pun di kota kekaisaran memiliki beberapa jimat Raja Surga Devourer. Apa situasi dengan itu? Apakah kita pernah melacaknya? Oh, itu adalah anggota klan kekaisaran. Entah bagaimana, dia mengetahui bahwa kita memiliki pesona ular di Heaven's Net Consortium. Yah, itu tidak bisa dianggap enteng. Jika klan kekaisaran tahu, itu benar-benar dapat merusak rencana kita. Jangan khawatir, kami sudah memiliki kontingensi. Kami mengirim beberapa ahli top untuk membunuh bocah itu dan mengambil jimat ularnya. Faktanya, hasil akhirnya adalah rencana kami akan bekerja lebih efektif. Jadi, surga benar-benar membantu kita. Tuan kami telah melakukan semuanya dengan sangat hati-hati, dan meskipun 666 jimat Raja Surga Devourer seharusnya sudah cukup, sekarang kami memiliki beberapa lagi yang dikirim langsung ke depan pintu kami. Betapa beruntung. Bagus sekali. Jadi, kapan kita akan melakukan pengorbanan besar di sini? Kapan kita akan membuat para iblis gila dan mengirim mereka keluar untuk menyerang dunia abadi? Ini adalah usaha yang berbahaya. Kami harus memastikan bahwa kami benar-benar siap. Apa yang akan terjadi jika iblis-iblis itu menyerang kita? Jangan khawatir tentang itu. Komandan kami memiliki aura yang akan memaksa segala sesuatu mulai dari iblis hingga ular, serangga, dan tikus untuk mengikuti perintahnya. Mereka tidak akan menyerang kita. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengaktifkan altar sekarang. Kita harus menunggu sampai lubang cacing terbuka dan Tuan mengirimkan item dewa yang kita tunggu. Itu akan menjadi tiket kita untuk menghancurkan sihir penangkal yang melindungi hutan tak berujung. Oh, kita sedang menunggu item dewa. Sulit dipercaya bahwa Tuan kita akan berpisah dengan hal seperti itu. Aku ingin tahu apa itu. Ini jelas merupakan item dewa tingkat rendah. Yang mengatakan, saya pernah mendengar itu ditempa oleh seorang ahli dari antara Mamad Fog, yang disebut bendera Proto Mammoth. Komandan kita akan menggunakannya untuk lebih mengontrol para demonling setelah kita menghancurkan sihir penangkal. Kemanapun dia menunjuk bendera itu, disitulah mereka akan menyerang. Yang Ki mendengar semua diskusi ini dan banyak lagi. Luar biasa. Menghancurkan altar ini akan menjadi rejeki nomplok bagi saya. Saya akan mendapatkan darah saripati itu, yang akan menjadi dorongan besar untuk seni energi saya, dan akan membantu memurnikan pelet internal saya. Dan siapa yang tahu betapa luar biasanya bendera Proto Mammoth itu nantinya. Melihat sekeliling, dia mengeluarkan perintah kepada Obliterator untuk masuk ke tempat persembunyian. Sayangnya, karena dia berada di dunia abadi, dia tidak bisa memanggil pasukan iblis-iblis, yang akan menjadi strategi yang sempurna. Hukum magis yang melindungi dunia abadi terlalu kuat, membuatnya mustahil untuk membuat jalan ke neraka. Dia harus menunggu sampai dia menjadi demoliser sebelum dia bisa melakukan itu. Yang Ki langsung menyadari bahwa misi ke hutan tak berujung ini adalah peluang besar baginya. Untuk satu hal, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan setetes darah dari Megamammoth tingkat Godmid. Ada juga item dewa yang disebut bendera Proto Mammoth,
yang biasanya tidak bisa dia impikan untuk didapatkan. Dengan itu, dia akan lebih percaya diri untuk bisa mencapai level penghancur. Begitu dia menjadi penghancur, kekuatan magis dan seni energinya benar-benar tidak akan terkalahkan. Dan dia akan mampu menembus penghalang dunia abadi di sekitarnya untuk memanggil gerombolan iblis-iblis. Siapa yang tahu berapa banyak portal neraka yang bisa dia panggil pada saat itu? Berdasarkan perhitungannya, dia cukup yakin bahwa, sebagai seorang penghancur, dia akan mampu memanggil iblis-iblis yang 2 atau 3 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Dengan kata lain, dia bisa mendapatkan pasukan penghancur pikiran langkah ketiga dan penghancur asal langkah keempat. Di dunia abadi, level seperti itu dianggap bangsawan. Namun dia akan memiliki mereka sebagai umpan meriam, yang akan langsung menempatkan dia pada posisi untuk dapat mengepung dunia abadi. Dan itu belum lagi seberapa kuat Hand of the One God, Well of Fate, dan Flame of Hope-nya ketika dia menjadi abadi. Tingkat penghancuran adalah ambang batas yang mengarah dari fana menjadi abadi. Tanpa mencapai penghancuran, tidak peduli seberapa kuat seseorang, gen seseorang tetaplah manusia fana. Jadi, tidak mengherankan bahwa Yang Qi terus-menerus memikirkan terobosan berikutnya. Energi iblis yang luar biasa. Itulah yang dipikirkan kelima obliterator saat mereka bersembunyi. Untuk saat ini, mereka menyingkirkan spanduk Godrot kutu iblis mereka. Spanduk telah menyerap banyak hama berbisa, dan jika mereka melepaskan kekuatannya sekarang, hama yang akan terbang keluar akan dapat melukai penghancur pikiran, atau bahkan penghancur asal. Dan makhluk abadi seperti itu yang menjadi korban racun akan kesulitan untuk bertahan hidup. Savage Dragon perlahan merayap ke depan melalui hutan, semakin dekat ke altar. Segera, dia melihat banyak sosok berjubah hitam menari dan bernyanyi di depan altar, dan sosok berpakaian Cinnabar mengarahkan mereka. Sosok-sosok di Cinnabar semuanya adalah penghancur pikiran langkah ketiga, menjadikan mereka perwira abadi. Adapun mereka yang berkulit hitam, mereka adalah Void Demolisher atau Space Demolisher, membuat mereka menjadi prajurit dan prajurit abadi. Begitu banyak tokoh kuat, kata Brutal Tiger. Sepertinya misi menghancurkan altar tidak akan mudah untuk dicapai. Lihat, selain para ahli di Cinnabar, ada seseorang di tengah mengenakan pakaian emas. Dia terlihat seperti seorang jenderal. Dia adalah penghancur asal langkah keempat, seorang jenderal abadi. Jenderal abadi terlalu galak untuk dijelaskan. Faktanya, pemimpin tertinggi dari divisi pengintaian khusus, Yuan Kuohai, adalah seorang jenderal abadi, dan dia hampir tak terkalahkan di ketentaraan. Jika dia marah, itu akan seperti kemarahan surga yang menghujani. Betul sekali, kata Vulture Setan. Kita semua adalah prajurit abadi langkah kedua yang bisa melawan perwira abadi. Tapi para perwira abadi di sini semuanya jelas adalah veteran dari banyak pertempuran. Kami mungkin bahkan tidak bisa melawan mereka satu lawan satu. Mungkin jika kami berlima menggunakan serangan gabungan kami, dan tidak berpikir untuk melarikan diri sesudahnya, kami mungkin dapat mengambil altar dan menyelesaikan misi. Oh, Yang Qi berkata, tersenyum tipis. Kalian berlima benar-benar tangguh. Bahkan dengan jenderal abadi yang menjaga altar, kamu masih berpikir kamu bisa menyelesaikan misi. Tidak heran obliterator dianggap sebagai tim crack di divisi pengintaian khusus. Anda benar-benar memiliki rasa hormat saya. Namun, sebagai kapten Anda, saya tidak ingin Anda berbicara tentang serangan bunuh diri. Bersabarlah. Kami akan menghancurkan altar itu, merebut item dewa yang masuk, dan membunuh semua orang yang hadir. Kami akan menyelesaikan setiap aspek dari misi ini. Mempertimbangkan bahwa semua orang ini bekerja untuk Heaven's Net Consortium, tidak mungkin dia akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kelompok 6 melebur ke dalam hutan, mengirimkan jejak energi vital yang menghubungkan mereka dengan esensi hutan tak berujung. Saat dia menarik dan menghembuskan napas, Yang Qi mengeluarkan inderanya di sekelilingnya, memperhatikan segala sesuatu mulai dari pepohonan, hingga iblis, hingga sihir penangkal di tanah. Segera, dia mengidentifikasi sihir penangkal yang dimaksudkan untuk mengendalikan iblis. Dari apa yang Yang Qi tahu, hutan tak berujung sebesar beberapa sistem planet dari dunia fana digabungkan. Itu juga penuh dengan aspek ruang yang tumpang tindih, serta cadangan kekuatan yang dalam yang menunggu untuk meletus. Jangan bilang hutan tak berujung ini sebenarnya semacam harta magis, dia pikir. Tiba-tiba, sebuah ide keterlaluan mulai terbentuk di benaknya, meskipun dia menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Itu hanya tampak tidak realistis. Namun, dia tidak bisa menghilangkan pikiran itu, dan semakin dia mempertimbangkannya, semakin terlihat kemungkinannya. Jika hutan tak berujung benar-benar harta magis, itu kemungkinan lebih kuat daripada item dewa rata-rata. Kapten, ini sudah dimulai.
Ada lubang cacing di atas altar. Benar saja, cahaya terang dan kesalehan tanpa kematian menyebar saat lubang cacing mulai terbuka. Kekuatan besar turun ke altar iblis, berputar-putar sebagai ekspresi energi iblis yang kuat. Di dalam kesalehan tanpa kematian, sebuah kehendak bergema, menyebabkan segalanya bergetar dan memaksa energi vital seluruh langit dan bumi tunduk. Kamu telah melakukannya dengan baik dengan altar. Kalian semua akan diberi hadiah. Yang Qi menarik roda takdirnya untuk menyembunyikan dirinya saat energi vital di sekitarnya berderak dan berderak. Kehendak yang sangat kuat, Savage Dragon berkata, gemetar bersama para obliterator lainnya. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu menakutkan ada di sini Kapten? Tanpa Anda di sini untuk menjaga kami tetap aman, kami akan mati. Kehendak itu bisa menghancurkan apa saja dan segalanya. Sungguh entitas yang menakutkan. Itu tidak akan datang ke sini, kan jika ya, tidak mungkin kita akan menyelesaikan misi ini. Setelah mendengarkan obrolan, Yang Qi mengangguk. Jika benda itu datang ke sini secara pribadi, kita tidak punya pilihan selain mundur. Tapi itu tidak akan terjadi. Itu baru saja membuka jalan sementara. Jika sesuatu yang kuat tetap di sini untuk waktu yang lama, itu akan menarik perhatian yang salah. Benar saja, yang kuat akan menghilang beberapa saat kemudian, meninggalkan tidak lebih dari sebuah bendera. Namun, bendera itu memancarkan kesalehan tanpa kematian yang bersifat paling mendalam dan penuh teka-teki. Itu adalah bendera Proto Mammoth, yang akan menyatu dengan darah ahli Mega Mammoth tingkat Godmit. Seketika, kekuatan besar menyebar dari altar, tipe yang bisa mengalahkan binatang buas dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat menyebar melalui hutan tak berujung, iblis-iblis itu tiba-tiba terdiam, dan bahkan ular, serangga, dan tikus berhenti bergerak seolah-olah ada kehendak lain yang mengambil alih pikiran mereka. Yang Qi menyaksikan sihir penangkal yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman hutan tak berujung mulai runtuh. Seperti yang terjadi, altar itu sebenarnya didirikan di hampir pusat yang tepat dari hutan tak berujung. Mata Mahadewa, beri aku penglihatan. Tiba-tiba, Yang Qi menyadari bahwa ada kerajaan hijau zamrud di kedalaman hutan, yang di dalamnya tampak seperti seseorang. Namun, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu bukan orang, melainkan baju zirah berbentuk manusia. Armor itu berwarna zamrud dan memancarkan kekuatan hidup tak terbatas yang memenuhi hutan tak berujung, seolah-olah entitas ini adalah pencipta utama tempat itu. Armor itu adalah item dewa. Saat Yang Qi memeriksanya, dia melihat beberapa kata tertulis di penutup dada baju besi, tertulis dalam naskah Legiun para dewa. Hanya sedikit orang yang bisa membaca naskah itu, tapi dia bisa. Dikatakan Chartres Sovereign. Chartres Sovereign God Armor. Yang Qi sangat terkejut menyadari bahwa ada item dewa di hutan tak berujung. Sementara itu, di altar iblis, bendera Proto Mammoth dan setetes darah menyatu dan iblis ganas muncul. Itu tampak seperti Mega Mammoth, dan tampaknya akan bergabung dengan Chartres Sovereign God Armor. Pada titik ini, Jenderal Abadi dalam pakaian emas berteriak, perhatikan baik-baik. Kami sudah berhubungan dengan esensi dari Endless Forest, item dewa. Kita seharusnya bisa menggunakan Proto Mammoth Flag untuk mengeluarkan Chartres Sovereign God Armor. Kemudian kita akan mendapatkan komando semua iblis di hutan tak berujung dan membawa mereka ke kedalaman kota kekaisaran untuk bergabung dengan jimat Raja Surga Devourer sebagai hadiah untuk Tuan kita. Tidak ada cara yang lebih baik untuk merencanakan penghancuran surga Kaisar Titan dan esensinya. Altar iblis bergetar dan mulai tenggelam ke tanah. Sementara itu, di bawah, baju zirah itu bergetar dan mulai naik menuju altar. Ketika tiba, ia mulai bergabung dengan bendera Proto Mammoth dan darah intisari Mega Mammoth. Sementara itu, semua sosok berbaju hitam dan cinabar melantunkan kutukan kuno dan menuangkan keinginan mereka ke dalam armor dan bendera Proto Mammoth. Seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan hujan darah, dan ratapan para dewa dan tangisan hantu menyebar melalui hutan tanpa akhir. Sekarang adalah kesempatan kita, kata Yang Qi. Dia membentangkan sayap malaikatnya dan bergerak kabur, melesat ke depan seperti sambaran petir dan bergerak begitu cepat sehingga dia tiba di altar sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Meskipun dilindungi oleh sihir penangkal, api harapan Yang Qi membakar mereka semua seperti golok merah membara yang mengiris sebatang mentega. Begitu dia dekat dengan Chartres Sovereign God Armor, itu melepaskan gelombang energi yang kuat, yang dirancang untuk mencegah siapapun mengambilnya. Dan bendera Proto Mammoth berdenyut dengan energi sejati yang mematikan. Kembali ke rumahmu, God Mammoth penghancur neraka. Bahkan tanpa berhenti untuk berpikir, dia melepaskan tangan dewa yang esa dan meraih bendera dan baju zirah. Hal-hal ini luar biasa. Dua item dewa, Chartres Sovereign God Armor, bendera Proto Mammoth,
dan darah intisari dari Megamamot. Jika saya memurnikan kesalehan dari hal-hal ini, saya mungkin tidak akan membutuhkan 666 jimat ular kekaisaran itu untuk melewati kesengsaraan penghancuran saya. Atau setidaknya saya bisa menggunakannya untuk menyelesaikan pelet internal saya. Dan kemudian saya akan jauh lebih kuat. Segera setelah dia mengambil Chartreuse Sovereign God Armor dan Proto-Mammoth Flag, dia merasakan gejolak di dalam dirinya, seolah-olah itu sangat sesuai dengan God Legion Seal miliknya. Bagaimanapun, segel Legiun Dewa adalah tanda segel yang dibuat dengan restu dari Legiun Dewa, dan secara alami memberikan otoritas atas item dewa. Hampir tidak perlu usaha untuk mengecilkannya hingga seukuran butiran debu dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, di mana dia bisa menyimpannya sampai dia menemukan waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Sementara itu, dia menggunakan jubah pertempuran Legiun Dewa untuk menyembunyikan fitur wajahnya. Dia jelas tidak ingin musuh di sekitarnya tahu siapa dia. Jika mereka memberitahu Heaven's Net Consortium bahwa dia ada di sini, itu akan menyebabkan sejumlah masalah. Kamu binatang, teriak Jenderal Abadi dalam emas. Sosok-sosok dalam cinabar dan hitam juga melolong marah saat melihatnya meledak ke tempat kejadian dan meraih Chartreuse Sovereign God Armor dan bendera Proto-Mammoth. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, dia melepaskan ledakan energi vital, menghancurkan altar iblis dan menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka terhuyung mundur. Naga langit bergengsi kutukan ajaib tanpa batas motif naga kosmik kehancuran matahari bulan. RUUUMBLE. Tiba-tiba, 1000 matahari dan bulan muncul di sekitar Jenderal Abadi Emas, yang cahayanya menerangi segala sesuatu di daerah itu dan bahkan menembus ke dalam kehampaan. Hukum magis tanpa batas dicurahkan dalam apa yang jelas merupakan serangan mematikan. Telapak besar naga langit tanpa batas. Sikap pertama motif naga menghalangi ruang. Krik, retakan. Motif naga berputar-putar membentuk sisik naga, yang menjadi matahari yang membakar banyak negara. Gambar dunia, yang tampaknya terdiri dari naga, terbentuk dan ditembakkan ke arah Yang Qi dengan kekuatan yang tak terbendung. Apa yang baru saja kamu sebut langkah itu? Motif naga menghalangi ruang. Apa jenis teknik sampah itu menjadi rusak? Yang Qi mengeluarkan raungan kuat yang terdengar seperti serangan pasukan, yang menghantam aliran naga yang masuk, benar-benar menghapusnya dari keberadaan. Jenderal berbaju emas sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menggunakan beberapa kutukan umum. Apa empedu? Kau mati, bodoh. Tinggalkan barang-barang dewa itu di tempat Anda menemukannya. Aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Naik ke udara, dia melepaskan serangan telapak tangan besar lainnya, menyebabkan apa yang tampak seperti energi sejati dari sejumlah naga melonjak menuju Yang Qi dari luar surga. Pembawa naga naik ke surga. RUUUMBLE. Sekali lagi, sekelompok naga menembak ke arah Yang Qi dengan kekuatan mematikan. Yang Qi menanggapi dengan tangan satu dewa, yang bisa mendominasi 3000 cabai besar dunia. Sebelum naga bahkan bisa mendekatinya, mereka dihancurkan. Naga segudang muncul dari laut. Jenderal emas itu memuntahkan seteguk darah, menarik tingkat kekuatannya yang terdalam. Dalam sekejap mata, kekuatan esensi Preheaven dari Origin Demolisher tahap keempat muncul. Naga besar melihat ke belakang. Naga jahat menjadi iblis. Naga Buddha mengubah keyakinan. Dewa naga menghancurkan dunia. Gulungan naga abadi di luar angkasa. Naga emas menempa pedang. Naga satu demi satu muncul, meluncurkan dan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka, menyebabkan matahari dan bulan jatuh dan meteor turun seperti hujan. Kerajaan naga mulai terbentuk. Ketika semua ciptaan berubah menjadi naga, bahkan hantu atau dewa pun tidak bisa melarikan diri. Seni energi apa itu? Jangan bilang pria berbaju emas ini sebenarnya dari Dragon Fog. Saya pikir aku bisa merasakan aura Dragon Fog pada dirinya. Yah, apakah dia naga, Buddha, abadi, atau dewa, aku masih akan membunuhnya. Melahap bumi, melahap semua ciptaan, energi sejati yang melahap surga dapat melahap apa saja dan segalanya. Yang kita tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut. Jika dia melakukannya, mungkin saja Tuan, yang mendukung orang-orang ini akan datang lagi. Atau mungkin kekuatan dari Heaven's Net Consortium akan muncul. Jika itu terjadi, dia akan kesulitan membela diri. Dia harus membunuh semua orang yang hadir, lalu melarikan diri dan menemukan tempat untuk tumbuh lebih kuat menggunakan Chartreuse Sovereign God Armor dan Proto-Mammoth Flag. Begitu dia kembali ke pangkalan militer utama, tidak ada yang bisa bergerak padanya. Tiba-tiba, sebuah getaran melewatinya saat dia berubah menjadi ular tua yang kacau balau. Menerjang ke depan, dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam.
Badai besar muncul ketika semua yang ada di area itu tenggelam dan semua seni energi, kemampuan ilahi, teknik magis, dan keterampilan abadi ditiadakan. Bahkan tanah mulai naik ke arah mulutnya. Jenderal Emas juga tersedot ke arahnya, berjuang mati-matian sepanjang waktu. Tapi kemudian lidah keluar dari mulut ular itu, melilitnya erat-erat, dan menyeretnya ke dalam. Yang Qi juga melahap altar, serta pohon-pohon di dekatnya, batu, tiang totem, iblis, dan yang lainnya. Lahap surga, konsumsi bumi. Semua ciptaan menjadi makanan. Kehendak Raja Surga Devourer tak terkalahkan. Yang Qi adalah satu dengan ular tua kekacauan primal, dan setiap gerakannya menyebabkan pria berpakaian hitam dan berpakaian cinabar tersedot ke dalam mulut ular itu. Ular tua kekacauan primal akan melahap apapun di jalan mereka tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Apa yang membuat semuanya menjadi lebih efektif adalah bahwa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka adalah dorongan yang sempurna untuk menggerakkan jimat Raja Surga Devourer. Faktanya, Yang Qi pada akhirnya akan dapat menggunakannya untuk efek yang lebih besar daripada yang dimiliki Raja Surga Devourer yang asli. Bagaimanapun juga, Raja Pemakan Surga telah lahir dengan keinginan dan tujuan yang sesuai dengan pepatah ular melahap mamut. Sebagai ular tua primal chaos, ia berusaha untuk melahap ibu baptis dan menjadi entitas untuk menyaingi penguasa yang berdaulat. Sial baginya, dia telah tewas sebelum mencapai tujuannya. Dengan menambahkan energi sejati God Mammoth ke dalam jimat Raja Surga Devourer, Yang Qi dapat membuka lebih banyak kekuatan mereka. Jeritan sengsara terdengar dari sosok berbaju hitam dan cinabar. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum semua yang ada di seluruh area benar-benar hilang. 5 anggota obliterator hampir menelan lidah mereka sendiri karena keheranan. Ini, apa yang baru saja terjadi mereka semua musnah dilahap? Sampai yang terakhir apakah saya sedang bermimpi bagaimana Kapten bisa sekuat ini dan apa yang dia lakukan di divisi pengintaian khusus dia bisa pergi ke istana kekaisaran dan diangkat menjadi Pangeran Agung, atau bahkan mungkin Wakil Pangeran. Kami tidak sedang bermimpi. Kapten baru saja menggunakan Dao Dewa yang tak terbatas untuk membunuh semua orang di sini. Dengan Kapten seperti ini untuk memimpin kita, seluruh divisi pengintaian khusus akan segera menjadi milik kita. Jadi apa yang kita lakukan sekarang kembali? Ya, ayo pergi. Setuju, kata Yang Qi. Ayo pergi dari sini. Kami membunuh semua orang dan menghancurkan altar, jadi tidak perlu berlama-lama. Namun, jangan kembali ke markas sekarang. Saya perlu menemukan lokasi untuk berurusan dengan Chartres Sovereign God Armor dan bendera Proto Mammoth. Jika saya mengekstrak kesalehan mereka, saya mungkin bisa mencapai terobosan lain. Lalu kita bisa kembali ke perkemahan dan membuat keributan besar. Mengirimkan tiupan angin untuk mengambil 5 obliterator, Yang Qi menghilang tanpa jejak. Beberapa saat setelah dia pergi, sebuah lubang cacing tiba-tiba terbuka di tempat yang sama dan keinginan yang marah muncul, yang memeriksa hampir 10% dari hutan tak berujung yang telah benar-benar musnah dari keberadaannya. Siapa itu siapa yang menghancurkan altar iblisku? Aku akan membunuhnya. Namun, ekspresi kehendak tidak memiliki cara untuk menemukan Yang Qi, dan tidak tahu arah mana yang dia tinggalkan. Setelah beberapa waktu, wasiat itu memudar. Sungguh kemauan yang kuat, kata Yang Qi sambil tertawa. Jika saya tidak pergi dengan cepat, itu akan mengubur saya di sana. Yang mengatakan, dia masih terguncang. Dari posisinya yang jauh dari hutan tak berujung, dia masih bisa merasakan betapa kuatnya kemauan itu. Apakah itu seorang kaisar abadi, atau mungkin bahkan penguasa surga, dia tidak yakin. Mungkin itu lebih kuat dari itu. Mungkin itu adalah Godmid yang tak terkalahkan. Untungnya, Well of Fate-nya telah memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan bersih. Dengan mengutak-atik nasib, dia bisa menghilangkan auranya dan membuat orang tidak bisa melakukan ramalan tentang dirinya. Selain itu, dia juga seorang yang tak bernasib, yang membuat kultivasi roda takdir menjadi sangat efektif. Kapten, Tuan, siapa sebenarnya Anda? Savage Dragon bertanya dengan kaku. Itu tidak penting, jawab Yang Qi dengan dingin. Anggap saja aku sebagai anggota klan kekaisaran yang berharap bisa merevitalisasi klanku. Itu saja yang perlu Anda ketahui. Dan ingat, rahasiakan acara hari ini atau aku akan terpaksa membunuhmu. Ya, tentu saja, kata mereka semua sambil mengangguk berulang kali. Kapten, kami adalah pengikut setiamu sekarang. Apapun yang Anda suruh kami lakukan, kami akan melakukannya. Itu bagus. Yang Qi duduk bersila, lalu melambaikan jarinya, menyebabkan tanah terbuka dan membiarkan mereka berenam tenggelam ke kedalamannya. Setelah itu, tanah tertutup kembali, tidak meninggalkan jejak kehadiran mereka.
Bumi di semua dunia abadi sangat keras dan hampir mustahil untuk digali. Sebagian besar kemampuan ilahi tidak akan mampu menembusnya. Tetapi yang Ki mampu memecahkan tanah emas gelap neraka Mahanata, jadi apa perlunya menyebutkan tempat kecil seperti surga Kaisar Titan. Saat mereka tenggelam, mereka melihat segala macam kristal berkilauan yang tidak lain adalah urat bawah tanah dari batu abadi. Disinilah yang Ki berencana melakukan sesi kultivasinya. Kedalaman gelap gulita dari dunia abadi sangat berbeda dari kedalaman neraka. Di neraka, tanah penuh dengan energi iblis, sedangkan dunia abadi memiliki energi abadi. Keduanya sangat dalam. Faktanya, bahkan jika seseorang turun beberapa miliar kilometer, itu bahkan tidak akan dianggap menggores permukaan. Saat dia turun, dia melewati lapisan batu, biji, energi vital logam, api, dan energi yang sangat buruk. Dia juga melewati bagian-bagian kosong tertentu yang pernah menjadi ruang kultivasi untuk makhluk abadi di zaman kuno. Energi Empyrean Baleful di dunia abadi sama seperti di tempat lain. Di langit, energi Empyrean melahirkan angin, dan di bawah tanah, energi buruk mengukir bagian-bagian tanah. Ada juga saluran api dan air bawah tanah. Semuanya sesuai dengan klasifikasi umum unsur tanah, air, api, dan angin. Intensitas kekuatan melampaui kekuatan dunia fana ribuan kali, tetapi bagi mereka yang abadi tidak ada yang luar biasa. Ada juga iblis tipe bumi yang telah membangun wilayah di bawah tanah dan akan berbondong-bondong menuju penyelundup seperti lalat yang berdengung menuju darah segar. Tentu saja, Yang Qi tidak khawatir tentang hal-hal seperti itu dan hanya menebangnya saat mereka sudah dekat. Akhirnya, dia menemukan sebuah gua yang jelas telah digunakan untuk tujuan budidaya oleh beberapa makhluk abadi di masa lalu. Itu terletak di lapisan emas yang luas dan tidak terlalu besar. Rupanya itu tidak lebih dari sebuah ruang meditasi. Selain beberapa sihir penangkal yang tersisa, itu kosong. Tidak ada harta magis. Tidak ada teks Taois. Tidak ada pil obat. Tidak. Tentu saja, sangat mungkin hal-hal seperti itu ada di masa lalu dan telah lama diambil oleh makhluk abadi lainnya. Di dunia abadi, ada banyak orang yang memiliki teknik untuk bepergian di bawah tanah, di mana mereka akan mencari harta karun dan hal-hal ajaib lainnya. Mungkin, jika Yang Qi turun lebih jauh, dia mungkin menemukan gua rumah abadi yang memiliki barang-barang yang layak untuk diambil. Tetapi saat ini dia terutama berfokus pada kultivasi, dan ini sepertinya tempat yang tepat untuk bekerja dengan Chartres Sovereign God Armor, bendera Proto Mammoth, dan darah intisari Mega Mammoth. Lapisan emas ini adalah bagian dari urat besar yang membentang kira-kira 50 juta kilometer dari ujung ke ujung dan tebalnya sekitar 100 juta kilometer. Meskipun angka-angka itu mungkin tampak besar, di dunia abadi mereka tidak terlalu mengesankan. Bagaimanapun, kedalaman tanah di dunia abadi biasanya diukur dalam tahun cahaya. Transformasi emas sejati bola emas. Yang Qi melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan magis ke dalam emas, yang segera mulai mengubahnya. Yang mengejutkan kelima obliterator, benda itu mulai berkedut dan menggeliat menjadi bentuk bola. Mereka hampir tidak bisa membayangkan kekuatan yang diperlukan untuk mengubah urat logam sepenuhnya 50 juta kilometer dari ujung ke ujung. Tidak butuh waktu lama untuk mengubah gua rumah abadi menjadi bola emas dengan diameter kira-kira 50 kilometer, yang dimasuki Yang Qi bersama 5 pengikutnya. Kemudian, bola emas mulai turun lebih dalam ke bumi. Duduk bersila, Yang Qi menghembuskan aliran energi vital dan sejumlah item muncul di depannya. Chartres Sovereign God Armor, bendera Proto Mammoth, darah intisari Mega Mammoth, sisa rerun Mahadewa altar iblis, tiang totem, dan mayat individu berbaju hitam dan cinabar. Hanya jenderal emas yang masih hidup. Siapa kamu? Dia bertanya. Dia tahu bahwa melarikan diri tidak mungkin, namun tidak membungkuk untuk memohon belas kasihan. Mengapa kamu menyerang altar iblis kami? Apakah Anda tidak takut dengan paragon surga gantung mereka bisa menebasmu? Katakan padaku apa yang terjadi dengan Heaven's Net Consortium. Apakah Anda bekerja untuk surga gantung dan dari mana Anda mendapatkan 666 mantra ular kekaisaran itu? Bantu saya mendapatkan mereka dan saya mungkin akan menyelamatkan hidup Anda. Anda adalah penghancur tahap keempat, yang merupakan tingkat kultivasi yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang. Akan sangat disayangkan bagimu untuk mati di tanganku. Aku tidak akan pernah mengkhianati tuanku, dasar binatang. Teriak sang jenderal. Dia akan membalaskan dendamku jika aku mati. Saya punya banyak cara untuk mengekstrak ingatan Anda bahkan jika Anda sudah mati, kata Yang Qi dingin. Aku mencoba memberimu wajah, tetapi kamu menolak. Baiklah kalau begitu. Mati. Retakan. Dia menghembuskan napas, dan napasnya seperti pisau yang menusuk tepat ke tubuh sang jenderal. Dia berteriak sebentar,
tetapi dengan cepat menjadi genangan darah dan darah kental, bahkan jiwanya telah dimusnahkan. Kemudian Yang Qi mengepalkan tangannya, menyebabkan armor Dewa Berdaulat Chartres, bendera Proto Mammoth, dan darah intisari Mega Mammoth runtuh menjadi aliran simbol magis. Setelah beberapa saat, dua simbol utama muncul, ditulis dalam naskah Gatfok kuno. Mamut, setan. Yang Qi segera mulai menyempurnakan kesalehan tanpa kematian dengan nyala api yang sebenarnya, menyebabkan cahaya yang menyilaukan bersinar. Tungku surga dan bumi muncul dan dia melemparkan dua simbol ke dalam, menyebabkan nyala api menyala lebih tinggi saat dia menyerap kekuatan mereka. Seketika, partikel Draco Mammoth di dalam dirinya mulai berubah menjadi Proto Mammoth. Draco Mammoth memiliki sisik dan tanduk dan tampak seperti kombinasi naga dan mammoth. Tapi sekarang mereka berubah menjadi Proto Mammoth, yang terlihat sangat berbeda. Tanduknya ditarik dan sisiknya menghilang, memperlihatkan kulit halus yang ditutupi dengan pola totem. Ternyata, Proto Mammoth sangat mirip dengan gajah. Namun, ada sesuatu tentang mereka yang lebih sempurna daripada gajah. Tanda-tanda totem itu seperti catatan zaman kuno, sejarah masa lalu yang paling jauh. Selanjutnya, setiap Proto Mammoth memiliki simbol di dahinya yang menyerupai dua ikan yang terjalin seperti yin dan yang. Itu adalah simbol Proto Mammoth, yang menunjukkan bahwa itu adalah representasi prototipikal dari semua makhluk hidup. 1. Proto Mammoth seperti asal dari segala sesuatu dan segalanya, dan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga gudang hukum magis yang tak tertandingi serta aliran waktu paling kuno. Setelah mengambil kesalehan tanpa kematian, kira-kira 300 juta partikel dalam Yang Qi diubah menjadi Proto Mammoth, memberinya kekuatan yang luar biasa. Adapun Savage Dragon, Brutal Tiger, Deathly Serpent, Vicious Vulture, dan Kales Panther, mereka memandang, gemetar seperti tikus di hadapan harimau. Tidak perlu khawatir, kata Yang Qi. Selama kamu tetap bersamaku, aku akan membuatnya sepadan dengan waktumu. Dia menjentikkan jarinya dan percikan muncul, dengan cepat berubah menjadi naga api yang membakar yang menembak ke mereka. Seketika, hubungan mereka dengan hukum magis surga Kaisar Titan dihancurkan dan digantikan oleh hukum magis surga Tusita. Dalam sekejap mata, mereka berubah pada tingkat terdalam. Pada saat ini, mereka seperti sosok tak terkalahkan dari dunia abadi tingkat tinggi dan puluhan, jika tidak 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, mereka akan mampu memberikan tekanan bawaan pada siapapun dari surga Kaisar Titan. Kelima obliterator merasakan diri mereka melonjak dengan kekuatan yang baru ditemukan, menyebabkan mereka menundukkan kepala dan melolong panjang. Dengan hukum magis baru ini, kami seperti orang-orang dari dunia abadi yang jauh lebih tinggi. Tepat, kata Yang Qi. Kamu tidak lagi seperti orang lemah dari surga Kaisar Titan. Untuk selanjutnya, Anda tidak akan ada bandingannya di medan pertempuran. Lanjutkan kultivasi Anda, dan mencapai terobosan tidak akan lagi menjadi impian Anda. Selanjutnya, saya akan memberi Anda satu set seni energi kelas dewa yang akan memungkinkan Anda untuk mencapai hal-hal yang mengejutkan. Terima kasih banyak, Kapten. Terima kasih banyak. Mereka berlima berlutut dan bersujud begitu dalam sehingga dahi mereka menyentuh tanah. Yang Qi telah mengubah nasib mereka. Bagi mereka, dia seperti roh dewa yang penuh teka-teki dan misterius yang mampu melakukan apa saja. Baiklah, sekarang kita bisa kembali ke divisi pengintaian khusus dan melaporkan keberhasilan kita. Aku ingin tahu bagaimana kita akan dihargai. Saat dia terbang, dia menyempurnakan bola emas dengan api yang menyala, menguranginya menjadi butiran pasir emas yang tak terhitung jumlahnya, tajam, dengan aura yang mengesankan. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan pasir emas itu mengembun menjadi 5 pedang kecil. Mereka adalah item abadi. Pedang ini berasal dari seni pedang kuno dan sempurna dari Dao para dewa. Mereka disebut pedang pasir emas berjuta-juta. Gunakan mereka bersama-sama dan Anda dapat mengisi langit dengan pasir emas yang mematikan. Terima kasih banyak, Kapten. 5 obliterator berkata, sambil memegang pedang. Kapten, kata Savage Dragon, siapa yang mengira bahwa kamu juga seorang Grandmaster dari Equipment Forging? Anda bahkan melampaui Grandmaster di kota kekaisaran. Kamu bahkan dapat mengilhami pedang pasir emas berjuta-juta ini dengan roh. Itu bukan apa-apa, kata Yang Qi. Dengan kesalehan tanpa kematian yang dapat saya ekstrak, selama saya memiliki bahan yang tepat, saya dapat dengan mudah membuat item abadi dengan kualitas yang melampaui Grandmaster manapun dari bagian ini. Dan jika saya bisa mendapatkan materi yang lebih baik, saya bisa membuat item abadi tingkat tertinggi yang mungkin. Dengan itu, mereka terbang menuju kota kekaisaran. Misi itu tercapai dan dia mendapat banyak manfaat. Dia bahkan belajar sedikit tentang Heaven's Net Consortium, dan selanjutnya,
akan berusaha untuk mendapatkan 666 mantra ular kekaisaran. Ketika datang ke misi di hutan tak berujung, Yang Qi dan Obliterator keluar masuk. Kemudian mereka menjalani sesi kultivasi selama beberapa hari, akhirnya kembali ke markas mereka di kota kekaisaran melalui lubang cacing. Pangkalannya adalah labirin yang sibuk, dengan tentara yang terus-menerus datang dan pergi melalui lubang cacing. Yang Qi dan 5 pengikutnya memasuki markas dan segera berada di markas divisi pengintaian khusus. Segera setelah mereka melaporkan misi mereka berhasil, prajurit yang bertanggung jawab memandang mereka dengan aneh dan berkata, "Jenderal sedang dalam pertemuan penting sekarang dan biasanya tidak akan dapat melihat Anda." Pertempuran sengit telah pecah dengan kekuatan surga Megaplexus, dan situasinya suram. Tapi dia meninggalkan perintah tetap bahwa jika Anda kembali dan mengatakan Anda telah menyelesaikan misi Anda harus dibawa untuk menjelaskan detailnya. Jika Anda benar-benar menyelesaikan misi, Anda akan diberi hadiah besar berupa kredit militer dan jenderal akan segera diberitahu. Savage Dragon sudah bisa merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Melangkah maju, dia dengan marah berkata, "Apakah Anda mengatakan jenderal tidak percaya bahwa kita bisa berhasil?" "Sampai batas tertentu, ya," jawab petugas itu. "Kamu tahu, sang jenderal mendapat laporan intelijen baru setelah kamu pergi yang mengatakan bahwa altar iblis di hutan tak berujung dijaga oleh kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang kita duga sebelumnya. Dia mengirim pesan agar Anda mundur, tetapi Anda telah menghilang. Sekarang di sini Anda, mengatakan Anda menyelesaikan misi, oleh karena itu jenderal menginginkan semua detailnya. Ini bukan tempatnya, silahkan masuk." Dia memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Kapten Savage Dragon berkata, menatap Yang Qi. Yang Qi tertawa. "Jika itu yang mereka inginkan, baiklah. Kami melakukan sesuatu yang sangat penting, jadi wajar saja jika mereka curiga. Ayo masuk dan jelaskan semuanya." Dengan itu, dia memimpin jalan masuk. Apakah dia baru saja memanggilnya kapten, pikir petugas itu, tampak lebih terkejut dari sebelumnya. 5 Obliterator adalah pembunuh jahat yang tidak pernah menerima orang baru dalam barisan mereka. Mengapa mereka memanggil kapten pemula ini? Perwira itu memimpin Yang Qi dan para Obliterator ke markas besar, ke sebuah ruangan yang dipenuhi tentara. Di ujung ruangan, sebuah meja telah disiapkan, yang diisi oleh sejumlah ahli top. Jenderal Yuan Kuohai ada di sana, dan dari kelihatannya dia baru saja selesai mendiskusikan beberapa hal penting. Seketika, semua mata di ruangan itu berputar untuk mengunci Yang Qi dan timnya. Beberapa orang tampak terkejut, yang lain tersenyum dingin, dan lebih dari beberapa tatapan jijik terlihat. Dari tampilannya, beberapa dari mereka mengharapkan pertunjukan untuk dimainkan. Yang Qi menatap Savage Dragon dengan penuh arti, yang melangkah maju dan berkata, "Jenderal, kami menyelesaikan misi di hutan tanpa akhir. Kami menghancurkan altar iblis dan mereka yang menjaganya, dan kembali untuk melapor. Apa kalian berenam benar-benar menghancurkan altar iblis di hutan tak berujung?" Yuan Kuohai menjawab, jelas mencurigakan. Savage Dragon memandang Yang Qi, dan melihat betapa tenang dan tenangnya dia, mengangkat suaranya dan berkata, "Ya. Kami menghapusnya dari keberadaan. Jika Anda tidak mempercayai kami, Jenderal, Anda dapat memeriksa sendiri lokasinya. Jika apapun yang kami laporkan tidak benar, kami akan dengan senang hati dibawa ke pengadilan militer." Pada titik ini, salah satu petugas lain yang duduk di meja mendengus dingin dan berkata, "Kalian berenam jelas pembohong yang kurang ajar. Kami mendapat informasi baru yang menyatakan bahwa individu perkasa dari surga gantung mengirim ekspresi keinginan ke hutan tak berujung untuk membuat para iblis gila dan menggunakannya sebagai senjata melawan kami. Lebih buruk lagi, mereka mengirim seorang ahli top bernama Jenderal Goldrino ke sana, seorang iblis abadi yang merupakan inkarnasi dari badak yang kuat. Rupanya, dia mencuri teknik tinju tak terbatas dari Dragon Folk dan sangat kuat. Dia adalah penghancur asal, hanya diambang mencapai terobosan untuk menjadi markis abadi. Dengan seseorang yang bertanggung jawab atas pasukan mereka yang sama kuatnya dengan Jenderal Yuan Kuohai kita, tidak mungkin kalian 6 orang lemah, tidak ada yang bahkan penghancur pikiran tahap ketiga, mungkin bisa menyelesaikan misi itu. Namun Anda berani kembali dan mengklaim telah melakukan hal itu. Itu benar, kata petugas lainnya. Aku baru saja memeriksa orang-orangku, dan memang benar bahwa altar iblis meledak, meninggalkan kawah besar di hutan tak berujung. Jelas, altar itu tidak berfungsi dan meledak dengan sendirinya, dan kalian banyak yang mencoba mengambil pujian setelah fakta itu. Mencondongkan tubuh ke Yang Qi, Savage Dragon dengan tenang berkata, "Kapten, mereka berdua adalah Kapten Tusker dan Rampager. Mereka adalah saingan lama kami Obliterator,
dan selalu melakukan segala yang mereka bisa untuk mencoba menjatuhkan kami. Yang Qi segera memahami situasinya. Kami sudah tahu semua yang terjadi di hutan tak berujung, kata orang lain di ruangan itu. Dia adalah penghancur pikiran tahap ketiga, seorang perwira abadi, dan kata-katanya adalah tuduhan yang jelas. Para pembual yang tak tahu malu ini meremehkan hukum militer dan jelas tidak berguna. Jika kita tidak mengeksekusi mereka sekarang, kita merugikan tentara secara keseluruhan. Berikan contoh dengan mereka segera. Betul sekali. Eksekusi mereka atau kunci mereka. Menyampaikan laporan palsu adalah kejahatan besar. Jika kita tidak menghukum mereka, bagaimana kita bisa menjaga disiplin? Tanpa diduga, semua orang menyerukan Yang Qi dan Obliterator untuk dihukum berat. Pada titik tertentu, Yuan Kuohai mendengus dingin dan berkata, tenang, semuanya. Pertama, mari kita lihat apa yang Obliterator katakan sendiri. Melihat mereka, dia melanjutkan, jika kalian berenam gagal dalam misi, hal terburuk yang akan terjadi adalah kalian akan dikirim ke penjara selama beberapa hari. Saya mengerti bahwa itu adalah misi yang sangat sulit. Tapi mengarang laporan adalah masalah yang berbeda sama sekali. Mengambil pujian karena membunuh musuh yang tidak Anda bunuh adalah kejahatan serius. Jika kami tidak menghukum Anda untuk hal seperti itu, bukankah itu hanya meminta masalah besar di telepon sekarang bicara? Akui kejahatanmu. Jika tidak, kami akan mengeksekusimu dan menolak penguburanmu yang layak. Tenang, kata Yang Qi, melihat sekeliling pada semua tatapan jahat yang terkunci padanya. Jenderal, apa yang membuatmu begitu yakin kami tidak menyelesaikan misi? Apakah kamu serius menanyakan pertanyaan itu, kata Kapten Tuskers. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Jenderal Goldrino, bahkan kalian semua yang bekerja sama tidak dapat mengalahkannya. Faktanya, bahkan jika Anda 10 kali lebih kuat dari Anda masih akan terbunuh. Dan Anda ingin kami percaya bahwa Anda menyelesaikan misi dengan berdebar. Sebelum dia bisa selesai berbicara, sesosok mayat jatuh ke tanah, mengenakan pakaian emas. Itu tidak lain adalah Jenderal Goldrino. Rahang jatuh di dalam ruangan saat semua orang melihat mayat itu dengan sangat terkejut. Apakah itu Jenderal Goldrino itu benar-benar mayatnya? Yuan Kuohai berdiri, berjalan ke depan, dan memeriksa mayat itu lebih dekat. Setelah memastikan itu benar-benar Jenderal Goldrino, dia berbalik untuk melihat Yang Qi, matanya berkedip-kedip dengan takjub. Apa? Kata Yang Qi. Menurutmu itu palsu atau apa? Meskipun dia telah sepenuhnya menyempurnakan Jenderal Goldrino, itu adalah hal yang sederhana untuk mengembalikannya ke kondisi sebelumnya. Satu pemikiran untuk menghancurkan segala sesuatu. Satu pemikiran untuk menciptakan segala sesuatu. Itulah yang mampu dilakukan para dewa. Bagaimanapun, sikap pertama tangan Mahadewa yang esa disebut penciptaan. Bagaimana kami tahu Anda tidak hanya menemukan mayat itu dan mengambilnya, kata Kapten Tuskers. Menurut informasiku, entitas maha kuasa dari surga gantung itu mengirim item dewa ke pasukan di hutan tak berujung. Jika Anda memiliki bahwa, mungkin kita bisa percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang menghancurkan altar. Ah, benarkah? Yang Qi melambaikan tangannya, dan ledakan kesalehan tanpa kematian menyebar saat sebuah bendera muncul, menyebabkan tekanan membebani seluruh pangkalan. Bendera Proto-Mammoth, barang dewa, seseorang berteriak, dan kemudian seluruh ruangan menjadi gempar. Setelah keributan mereda, Yang Qi berkata, apa yang kamu katakan? Kami menyelesaikan misi, Jenderal. Sekarang, bagaimana Anda akan menghargai kami? Berapa banyak kredit militer yang kita dapatkan? Tunggu sebentar, kata Kapten Rampager. Apa? Kata Yuan Kuohai. Ada hal lain yang ingin kau katakan. Sungguh luar biasa bahwa Obliterator menyelesaikan misi itu. Tapi mereka seharusnya menyerahkan mayat dan benda dewa itu, serta harta magis lainnya yang kamu peroleh. Egois menjaga mereka untuk diri mereka sendiri adalah kejahatan besar sendiri. Mereka harus segera menyerahkannya. Jelas, Kapten Rampager ingin mendapatkan bendera Proto-Mammoth dan tidak akan tahan jika itu disimpan oleh Obliterator. Saya setuju dengan hal ini, kata Yuan Kuohai. Meskipun menjadi jenderal yang penting, bahkan dia tidak memiliki item dewa. Baginya, bahkan item dewa tingkat rendah adalah hal yang luar biasa. Paling-paling, dia bisa mendapatkan item abadi tingkat kedaulatan, oleh karena itu, kesempatan untuk mendapatkan item dewa adalah sesuatu yang tidak akan dia lewatkan. Serahkan item dewa, lanjutnya. Itu akan dihitung sebagai layanan besar jika Anda melakukannya. Ingat, kalian Obliterator semuanya adalah anggota tentara. Memahami. Tersenyum tipis, Yang Qi berkata, sayangnya. Sayangnya apa? Tanya Yuan Kuohai. Sayangnya, saya sudah mengasimilasinya, kata Yang Qi dengan dingin.
Jadi aku tidak bisa menyerahkannya. Bagaimanapun, apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya akan memberimu item Dewa Jenderal? Apakah Anda menderita kerusakan otak baru-baru ini? Bagaimana mungkin Anda tidak mengerti bagaimana hal-hal seperti ini bekerja memberimu item dewa meskipun, saya kira itu masuk akal. Orang rabun sepertimu mungkin tidak mengerti berapa nilai barang dewa. Apa-apa yang baru saja Anda katakan? Yuan Kuohai berkata, tampak tercengang. Apa kau baru saja mengatakan aku mengalami kerusakan otak kakau, beraninya kau? Ini tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan. Tak termaafkan, teriak Kapten Tusker dan Rampager. Menguntit kembali ke tempatnya di meja, Yuan Kuohai menunjuk Yang Qi dan Obliterator dan berkata, kalian tidak punya wajah sama sekali. Mungkin Anda menyelesaikan misi Anda, tetapi kemudian Anda menjadi tidak tertib, dan bahkan mengutuk seorang perwira. Bahkan eksekusi pun tidak bisa menghapus kejahatan seperti itu. Pria, tangkap mereka. Yuan Kuohai sangat marah. Fakta bahwa Yang Qi telah menuduhnya mengalami kerusakan otak tepat di depan sejumlah tentara lain adalah penghinaan yang tidak bisa dia terima. Ketika dia berteriak agar Yang Qi dan Obliterator ditangkap, tentara bergegas masuk dari luar, tinggi, kekar, mengenakan baju besi, dengan pedang di tangan. Beberapa dari mereka memegang tali yang jelas-jelas digunakan untuk mengikat tawanan. Tali penopang abadi. Para prajurit dengan tali melemparkan mereka keluar, menyebabkan mereka menjadi seperti naga yang menembak ke arah Yang Qi dan para pengikutnya. Apa itu seharusnya, kata Yang Qi. Dia menjentikkan jarinya dan percikan api keluar, membakar semua tali menjadi tidak ada. Sungguh empedu yang luar biasa. Teriak para prajurit, bergegas maju dengan senjata terbuka. Menjatuhkan, Yang Qi berkata, dan surga Legiun Dewa tiba-tiba muncul, mengirimkan gelombang kejut yang menghantam para prajurit. Beberapa jeritan terdengar, tetapi kemudian para prajurit jatuh ke tanah, diam dan tidak sadarkan diri. Anda, Yuan Kuohai menggeram, melompat berdiri bersama para perwira lainnya. Rupanya, mereka akan maju dan berurusan dengan Yang Qi secara pribadi. Yuan Kuohai, kata Yang Qi, saya membunuh Jenderal Goldrino semudah membantai seekor guk-guk. Dan kemudian kalian pergi dan menuntut agar saya menyerahkan barang dewa saya. Apakah Anda merasa ingin bunuh diri atau apa? Dengarkan baik-baik. Anda semua akan melakukan persis apa yang saya katakan. Tidak seorang pun dari Anda dapat meninggalkan pangkalan tanpa izin saya, karena domain saya telah mengunci seluruh tempat. Anda tidak bisa membebaskan diri bahkan jika Anda semua bergabung. Apa, kata Yuan Kuohai? Jelas tidak yakin, dia melihat ke atas dan melancarkan serangan tinju ke langit, hanya untuk melihat kilatan cahaya saat serangan itu digagalkan. Keabadian meledakkan 9 planet. Tanpa peringatan apapun, dia meluncurkan serangan ke Yang Qi, bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan saat dia memanggil 9 planet besar, masing-masing dan setiap planet dipenuhi dengan alam eksistensi dan pembudidaya abadi yang tak terhitung jumlahnya. Saat planet-planet mendekati Yang Qi, semua makhluk abadi menggunakan seni energi peledakan diri untuk menciptakan gelombang kejut dahsyat yang tampaknya mampu menghancurkan apapun. Yuan Kuohai jelas ingin menjatuhkan Yang Qi. Namun, ketika kekuatan penghancur mencapai Yang Qi, itu memudar begitu saja. Yuan Kuohai merasa seperti baru saja meninju udara atau menjatuhkan kerikil ke laut. Gemuruh. Sebelum Yuan Kuohai bisa melakukan hal lain, Yang Qi melangkah maju dan mengulurkan tangan, meraih lehernya dan mengangkatnya seperti bebek tawanan. Ekspresi ketakutan yang luar biasa memenuhi wajah Yuan Kuohai saat dia menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya ada di tangan Yang Qi. Berjuang, dia berteriak, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Saya seorang jenderal. Ini adalah kejahatan serius. Ini adalah pemberontakan. Tidak masalah jika Anda seorang klan kekaisaran, Anda akan tetap bertanggung jawab. Aku tidak akan membunuhmu, jawab Yang Qi. Saya hanya ingin memastikan Anda memahami apa yang boleh Anda lakukan, dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Tiba-tiba, benih iblis hitam pekat muncul di tangannya yang lain, yang berubah menjadi kepala hantu ganas yang dia kirim terbang ke kepala Yuan Kuohai. Segera, Yuan Kuohai merasakan sesuatu seperti hantu iblis di lautan kesadarannya, sesuatu yang tidak bisa dia usir. Itu hampir seperti mimpi buruk. Apa hantu iblis macam apa yang kau tanamkan padaku, katanya, suaranya bergetar. Apa itu? Oh, tidak apa-apa, jawab Yang Qi dengan dingin. Hanya sesuatu dari Dao Iblis kuno. Itu hanya benih Raja Neraka. Itu tidak akan menyakitimu. Tetapi jika Anda tidak melakukan semua yang saya katakan, atau jika Anda berpikir untuk berkomplot melawan saya akan mengaktifkan benih itu dan Anda akan mengalami begitu banyak rasa sakit sehingga Anda berharap bisa mati. Mulai sekarang, Anda berada di bawah kendali saya.
Berdebar, Yang Qi melemparkan Yuan Kuohai kembali ke kursinya, di mana dia duduk. Berbagai ekspresi melintas di wajahnya saat dia mencoba untuk memikirkan apa yang telah terjadi. Seketika, seluruh ruangan menjadi gila. Kapten Tusker dan Rampager sama-sama berteriak sekuat tenaga. Kamu pemberontak yang memalukan. Anda melanggar hukum militer. Anda harus segera dieksekusi. Kamu pikir kamu bisa menghadapi seluruh pasukan? Orang bodoh berkepala babi, kata Yang Qi, mengirimkan aliran kekuatan yang mengangkat mereka dan membanting mereka ke tanah. Makhluk jahat, aku akan membunuhmu jika itu hal terakhir yang kulakukan. Teriak Kapten Tuskers. Meludahkan seteguk darah, dia menggeram. Gading ilahi tidak ada benteng yang terlalu kuat siklus matahari dan bulan dominasi Empyrean sejati. WHIZZZ. Darah yang baru saja dia keluarkan berubah menjadi mulut besar dengan taring besar yang menerjang ke arah Yang Qi. Aku juga akan bangkrut, teriak Kapten Rampager. Melompat ke udara, dia berkata, mengamuk di surga dan bumi dimanapun saya berkeliaran, semua orang bergembira sinar matahari agung. WHIZZZ. Matahari besar muncul dan mengirimkan cahaya yang menyala-nyala seperti sungai, menyapu ke depan untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Kedua kapten ini berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Yang Qi. Namun Yang Qi tidak bergerak sedikitpun. Dia hanya menghembuskan napas, yang menyebabkan kabut besar muncul yang mengaburkan segalanya dan meniadakan seni energi atau keterampilan abadi apapun yang menyentuhnya. Kemudian kabut menyelimuti kedua kapten, berputar-putar sampai mereka tampak seperti dua kepompong, hanya menyisakan kepala mereka yang terlihat saat mereka menjatuhkan diri ke tanah. Semua orang lain di ruangan itu adalah pemimpin di divisi pengintaian khusus, dan mereka semua benar-benar terpana. Kami tidak berkomplot melawanmu, Titan Dragonguard. Tolong, lepaskan kami. Ya, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang semua ini. Bibir kita terkunci. Tolong, biarkan kami pergi. Kami akan merahasiakan ini. Benar, semuanya. Kau tidak akan mengunci kami atau apa? Kan para petinggi akan melihat situasi pada akhirnya, dan Anda akan ketahuan. Divisi pengintaian khusus sangat penting di ketentaraan. Kami adalah bagian dari semua operasi besar. Apakah kamu mencoba mengendalikan divisi pengintaian khusus atau semacamnya? Semua dari berbagai pemimpin berteriak-teriak untuk didengar, beberapa memohon belas kasihan, beberapa mencoba untuk masuk akal, dan beberapa mencoba untuk membujuk Yang Qi dengan kata-kata pintar. Namun, Yang Qi tidak tertarik pada salah satu dari mereka atau kata-kata mereka. Dia hanya melambaikan tangannya, mengirim benih iblis ke mereka semua. Jeritan terdengar dan semua orang larut dalam kepanikan. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dalam beberapa saat, mereka semua memiliki benih iblis di lautan kesadaran mereka. Apakah kamu memiliki permintaan kematian? Titan Dragonguard salah satu kapten yang relatif tidak sabar berteriak dengan marah. Aku tidak percaya kamu memasukkan benih iblis ke dalam kita semua. Yang Qi menatapnya, dan tiba-tiba dia mendengar suara hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya melolong di dalam lautan energinya. Teriaknya, jatuh ke tanah dan memegang kepalanya dengan kedua tangan. Kemudian dia mulai memukuli dadanya dengan tinjunya sendiri. Jeritan yang keluar dari bibirnya sangat mengerikan, tidak ada yang pernah melihat makhluk abadi direndahkan sedemikian rupa. Demikianlah efek dari benih iblis. Aku mohon, berhenti. Dia menjerit. Hentikan benih iblis. Saya salah. Saya mengaku kalah. Aku akan bekerja untukmu. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Aku akan menjadi pelayanmu. Hentikan saja benih iblis itu. Buru-buru. Baik, pergi membunuh Kapten Tuskers, kata Yang Qi. Dia melambaikan jarinya, menonaktifkan benih iblis. Kapten yang tidak sabar berjuang untuk berdiri, wajahnya berkedip-kedip di antara berbagai ekspresi. Sehat, kata Yang Qi. Bagus. Aku akan membunuhnya. Hanya saja, jangan aktifkan benih iblis itu lagi. Keringat dingin menetes di lehernya, dia berjalan mendekati Kapten Tuskers. Melihat ke bawah, dia berkata, kamu hanya bisa menyalahkan ketidakmampuanmu sendiri untuk ini. Anda membuat marah seseorang yang seharusnya tidak Anda lakukan, dan sekarang dia ingin saya membunuh Anda. Kenapa tidak menyerah saja? Anda juga tidak akan hidup lebih lama. Apakah kamu tidak tahu apa artinya mati daripada tunduk Anda melanggar hukum militer, yang merupakan pengkhianatan? Pengkhianatan. Dia adalah anggota klan kekaisaran dan kita semua adalah warga biasa. Bagaimana dia bisa melakukan pengkhianatan? Saya mencoba untuk membantu Anda, dan Anda hanya mengutuk saya. Bagus. Mati. Dengan itu, dia menginjakkan kakinya ke wajah Kapten Tuskers.
Retakan. Darah menyembur ke segala arah saat kepala pria itu hancur. Bagus, kata Yang Qi. Melambaikan tangannya dengan acuh, dia menarik mayat itu ke tungku surga dan bumi, di mana ia mulai mendesis dan meletus. Sekarang Kapten Rampager sendirian. Menunjuk Yuan Kuohai, Yang Qi berkata, Jenderal, bunuh Kapten para Rampager. Anggap saja ini penghargaan darah untukku. Dan jangan pernah berpikir untuk melewatiku. Seperti yang Anda lihat, benih iblis akan membuat Anda berharap bisa mati. Bahkan jika Anda 10 kali lebih kuat dari Anda sekarang, Anda tidak akan mampu menghadapi siksaan itu. Hidup, atau mati, pilihan ada padamu. Kamu monster, kata Yuan Kuohai. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menebak bahwa Yang Qi akan menjadi ambisius dan kejam ini. Dia, seorang rekrutan baru, membuat keributan besar di divisi pengintaian khusus dan jelas bersedia untuk membantai siapa saja yang menghalangi jalannya. Monstrositas, jika kalian tidak mencoba mempersenjatai item dewaku dengan kuat dariku, aku tidak akan harus melakukan ini. Bodoh. Sedikit yang Anda tahu bahwa nasib Anda adalah milik Anda untuk ditetapkan sekarang. Anda baru saja memilih arah yang salah. Baiklah, cepat, lakukan perbuatan itu. Saya punya lebih banyak rencana untuk Anda setelah Anda melakukannya. Oh, seberapa jauh aku telah jatuh, kata Yuan Kuohai. Bagus. Apapun. Maaf, Kapten. Jangan salahkan saya untuk ini, saya hanya mengikuti arus. Meninggal dunia, Yuan Kuohai melepaskan serangan tinju, dan kepala Kapten meledak. Setelah membunuh Kapten para Rampager, Yuan Kuohai tampak terlihat menua. Aku, Yuan Kuohai, yang mendominasi dunia selama bertahun-tahun tak terkalahkan, Jenderal Divisi Pengintaian Khusus dengan rekor pertempuran yang luar biasa, telah benar-benar jatuh. Apakah ini hukuman untuk semua orang yang saya bunuh? Ini adalah berkah untukmu, Jenderal, kata Savage Dragon. Kami sudah mendapat banyak manfaat dengan mengikuti kapten kami. Kami 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Divisi pengintaian khusus tidak menghitung apa-apa. Bahkan jika setiap prajurit di sini menyerang kapten, dia akan memusnahkan mereka tanpa usaha sama sekali. Altar iblis itu dipertahankan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, namun dia memusnahkan mereka hanya dalam beberapa saat. Anda mungkin mengira kapten adalah sosok kecil, tetapi Anda salah. Anda lihat, kita semua diberkati untuk mengikutinya. Bagaimanapun, dia benar-benar dapat mengubah kita. Sudahkah Anda melihat hukum magis dalam diri saya itu bukan hukum sihir tingkat rendah dari surga Kaisar Titan? Semua mata terkunci pada 5 obliterator saat mereka mengungkapkan rahasia besar mereka. Hukum magis tingkat tinggi seperti itu. Seru Yuan Kuohai. Itu pasti bukan dari surga Kaisar Titan. Mereka pasti puluhan kali lebih kuat dari hukum magis di sini. Bagaimana ini terjadi? Saya tidak percaya Anda melakukan tindakan yang menantang surga untuk menembus kenyataan dan mereformasi tubuh abadi Anda. Itu bertentangan dengan akal sehat. Itulah yang terjadi, kata Yang Qi dengan dingin. Itu karena aku cukup kuat untuk menghancurkan hukum alam. Mereka benar, Anda semua diberkati untuk memiliki saya di sini. Anda bahkan tidak dapat memahami sifat sebenarnya dari basis kultivasi saya. Jadilah pengikut saya dan Anda juga bisa menjadi lebih kuat. Tapi hianati aku, dan kau akan mati. Siapa sebenarnya kamu? Yuan Kuohai berkata, suaranya bergetar. Tidak mungkin kau seorang klan kekaisaran. Jika seseorang seperti Anda ada di klan kekaisaran, Anda sudah lama naik ke posisi menonjol untuk menyaingi Putri Jadeval. Aku sebuah klan kekaisaran. Hanya satu yang sangat unik. Ada banyak orang di klan kekaisaran yang mudah cemburu. Dan ketika badai menerjang hutan, pohon tertinggi tumbang lebih dulu. Apakah Anda orang mengerti? Saya terlibat dalam pertempuran internal klan kekaisaran, jadi alasan utama saya datang ke sini adalah untuk tetap aman. Alasan kedua adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh secara rahasia. Jelas? Tidak mungkin Yang Qi akan memberitahu orang-orang ini kebenaran tentang siapa dia. Selama kamu hanya melakukan apa yang aku katakan tanpa pertanyaan, kamu akan baik-baik saja. Mengerti? Yuan Kuohai menghela nafas. Ketika Anda berdiri di bawah atap rendah, Anda tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Nah, apa sekarang jika Anda ingin mengambil alih divisi pengintaian khusus? Itu bukan masalah sederhana. Saya tidak tertarik dengan divisi pengintaian khusus, kata Yang Qi. Saya lebih suka beroperasi dari bayang-bayang untuk saat ini. Saya hanya ingin Anda memberi saya kredit militer yang saya peroleh, dan mungkin sedikit promosi. Anda tetap menjadi jenderal divisi pengintaian khusus, dan saya naik menjadi kapten. Memahami kami akan mengambil semuanya dengan lambat, jadi Anda tidak berada dalam posisi yang canggung.
Yang mengatakan, ada sesuatu yang saya ingin Anda lihat. Saya ingin tahu segalanya tentang Heaven's Net Consortium. Mereka beroperasi di distrik bisnis kota kekaisaran, dan mereka terlibat dalam semacam plot. Saya akan memberi Anda 3 hari untuk memberitahu saya segala sesuatu tentang mereka, termasuk siapa yang mereka telah bekerja untuk mereka. Selama saya mendapatkan informasi yang saya cari, saya dapat memastikan semua orang yang hadir mendapatkan tubuh abadi yang telah direformasi. Apa? Sembur kapten yang tidak sabar beberapa saat yang lalu. Kau akan membantu kami semua mereformasi tubuh abadi kami. Apakah kamu serius? Kami hanya bisa bermimpi memiliki akses ke hukum magis dari pesawat yang lebih tinggi. Kaisar Surga Titan berada dalam posisi berbahaya saat ini. Jika mengalami pukulan mematikan dan hukum magisnya rusak, semua makhluk abadi di sini bisa mati. Serangan pada esensi dunia abadi kita adalah serangan pada kita, dan kita tidak ingin mati. Kami ingin keluar dari tempat ini. Benar, tak satu pun dari kita ingin mati. Kami ingin meninggalkan dunia abadi ini. Beberapa orang mulai mengatakan hal yang sama. Akhirnya, Yuan Kuohai mengangguk. Jika Anda bisa melakukannya untuk kami pasti akan mengikuti perintah apapun yang Anda berikan kepada kami. Luar biasa, kata Yang Qi. Baiklah, mari kita mulai. 3 hari kemudian, sebuah laporan tentang jasa-jasa Yang Qi dikirim ke rantai komando dan dia secara resmi dipromosikan menjadi kapten. Dia juga dianugerahi beberapa batu abadi, Brahmanin, dan beberapa item abadi tingkat rendah yang tidak cukup berguna baginya sehingga dia membagikannya sebagai hadiah kepada orang-orang di markas. Yang Qi sekarang mengendalikan seluruh divisi pengintaian khusus, meskipun di atas kertas dia hanyalah seorang kapten di bawah komando Yuan Kuohai. Yang mengatakan, semua orang di divisi tahu siapa dia, dan bahwa dia mengendalikan segalanya. Tidak ada yang bisa membiarkan pikiran yang salah masuk ke kepala mereka, berkat benih iblis dan ancaman siksaan yang mereka bawa. Perlahan tapi pasti, posisinya di tentara semakin stabil, dan ke depan dia akan terus membangun kekuatannya. Kemudian, di kantor jenderal, Yang Qi duduk menyesuaikan energi vitalnya ketika Yuan Kuohai masuk dengan sedikit informasi. Kapten, kami menyelesaikan penyelidikan kami ke dalam Heaven's Net Consortium. Kami memiliki daftar lengkap anggota mereka di kota kekaisaran, dan informasi tentang semua sumber daya dan sihir penangkal mereka. Satu-satunya hal yang tidak dapat kami ungkap adalah tujuan pasti dari altar iblis di markas mereka. Kerja bagus. Tapi jangan khawatir tentang altar iblis. Saya tahu untuk apa itu, jadi tidak perlu penyelidikan lebih lanjut tentang itu. Melihat melalui informasi, dia mengangguk. Kebetulan, apakah Anda mengetahui tingkat basis kultivasi Putri Jadeval dan berapa banyak divisi yang dia kendalikan? Kultivasinya penuh teka-teki dan tidak mungkin dibaca. Bertahun-tahun yang lalu, dia berada di tahap ke-8 penghancuran. Tapi saya akan membayangkan dia di tahap ke-9 sekarang. Dia orang yang sangat penting, dan dianggap jenius. Dia juga memiliki warisan roh dewa kuno. Dia sangat penting bagi klan kekaisaran, dan dia melakukan banyak layanan untuk istana. Penguasa surga mempercayainya juga, yang tidak mengejutkan, mengingat dia adalah ayahnya. Dalam hal berapa banyak divisi yang dia perintah, ya, mari kita lihat. Tentu saja, ada kami, divisi pengintaian khusus. Dia juga mengawasi divisi pembongkaran formasi, divisi pembunuhan, divisi pengepungan, divisi akuisisi, divisi api, divisi pemakaman, divisi naga langit, divisi dominasi, divisi Amitabha, dan banyak lagi. Ratusan divisi, sebenarnya. Kamu tahu, pasukan elit dari surga Kaisar Titan diorganisir menjadi beberapa korps besar. Korps pertama diawasi langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Itu termasuk Brigade Hutan Kekaisaran, penjaga Godwing, penjaga strategi surgawi, dan sebagainya. Korps kedua dipimpin oleh Grand Prince of Jadewarfare, dan termasuk divisi penjaga immortal, divisi immortal yang jatuh, divisi immortal yang didorong, dan lainnya, total 36 divisi. Korps ketiga kadang-kadang disebut tentara pemersatu surga, dan dipimpin oleh generalisimo angkatan bersenjata, kesabaran yang bangga. Ini termasuk batalion pemenggal surga, batalion penghukum surga, batalion kemuliaan surga, dan seterusnya. Sebanyak 72 batalion. Korps keempat terdiri dari berbagai divisi yang dipimpin oleh Putri Jadeval. Dan yang kelima terdiri dari batalion budak iblis yang tak ada habisnya yang dikomandani oleh Seven Scourges Huang. Pada akhirnya, pasukan di Komando Pengadilan Kekaisaran dipimpin oleh 5 panglima tertinggi itu. Jadi begitu, Yang Qi merasa kepalanya berputar karena semua informasi baru, tetapi setidaknya dia memiliki gagasan yang lebih jelas tentang gambaran keseluruhan sekarang. Jadi mereka bertiga kaisar, pangeran,
dan putri semuanya adalah anggota klan kekaisaran. Mereka tidak mungkin menjadi pemberontak. Tapi bagaimana dengan dua lainnya? Siapakah generalisimo angkatan bersenjata ini? Kesabaran yang bangga dan bagaimana dengan Seven Scourges Huang itu? Seven Scourges Huang benar-benar iblis. Dia dulunya adalah seorang bandit yang bepergian di antara dunia abadi, menjarah kekayaan dan sumber daya energi. Kemudian, Yang Mulia secara pribadi merekrutnya, setelah itu ia menjadi salah satu penasihat kaisar yang paling terpercaya. Sejauh Proud Warpatians berjalan, dia tidak bisa dianggap enteng. Menurut rumor yang beredar, Yang Mulia memiliki saudara angkat bernama Proud Heaven, yang merupakan sosok yang sangat penting dan bahkan tak terkalahkan. Proud Warpatians adalah murid penting dari Proud Heavens, jadi karena itu dia sama pentingnya dengan seorang anggota klan kekaisaran. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Surga Titan berada dalam situasi yang sangat buruk dan surga yang bangga mengalahkan musuh, menyelamatkan seluruh dunia abadi. Dalam beberapa hal, ini adalah karma. Surga yang bangga, katamu Yang Qi berkata, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan keterkejutannya yang mendalam. Itu seperti pepatah lama, surga membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang bangga surga. Kesabaran bangga adalah generalisimo angkatan bersenjata di surga Kaisar Titan, dan terhubung dengan surga bangga. Dan itu berarti dia sekarang ada dalam daftar orang-orang Yang Qi untuk diperiksa lebih lanjut. Untuk saat ini, dia akan meninggalkannya sendirian. Bagaimanapun, Yang Qi perlu memajukan posisinya dan menstabilkan kekuatannya. Hanya dengan begitu dia akan berani bergerak. Konon, dia sangat senang bisa mengumpulkan petunjuk. Basis kultivasi level apa yang dimiliki Proud Warpatians? Aku tidak yakin, kata Yuan Kuohai, menggelengkan kepalanya. Dia orang misterius yang jarang tampil di depan umum. Tapi dari apa yang saya dengar, dia tidak mungkin dikalahkan dalam pertarungan. Dia pasti salah satu ahli top di pengadilan kekaisaran, tipe orang yang tidak akan berani menyinggung siapapun. Kesabaran yang bangga, pikir Yang Qi. Aku akan bertemu dengannya cepat atau lambat. Mengingat dia adalah generalisimo angkatan bersenjata, dia jelas merupakan sosok yang luar biasa. Kemungkinan besar, aku bukan tandingannya sekarang. Saya harus mendapatkan mantra ular kekaisaran itu, melewati kesengsaraan saya, dan mencapai terobosan sebanyak mungkin. Jika saya bisa menjadi perwira abadi, atau mungkin jenderal abadi, maka saya mungkin akan dapat mengambil tindakan dengan percaya diri. Yang Qi tahu bahwa selama dia bisa menembus ke tingkat penghancur, kemungkinan besar dia akan segera naik melalui beberapa sublevelnya. Sayangnya, dia belum cukup siap untuk itu. Bagus sekali. Kamu melakukannya dengan sangat baik, Yuan Kuohai. Sambil mengeluarkan batu kekuatan, dia berkata, ini dari surga Tusita, dan hukum magisnya pasti akan menguntungkanmu. Ambillah untuk mempersiapkan perubahan tubuh abadi Anda. Terima kasih banyak, Kapten. Yuan Kuohai berkata dengan antusias. Setelah saya selesai mempelajari informasi ini, saya akan menuju ke Heaven's Net Consortium untuk mendapatkan beberapa informasi saya sendiri. Anda tetap rendah, dan jangan biarkan siapapun tahu apa yang sedang terjadi. 570